start after the event gitu ya gitu. Jadi kita akan belajar banyak apa sih dampaknya inner child itu sebenarnya kalau aku bilang kalau di bahasa teori ilmiahnya adalah trauma. Nah, trauma tuh ada dua, nanti kita belajar di belakang. Ada yang trauma sifatnya memang acute, jadi terjadi terus udah gitu finish. Tapi ada juga yang modelnya kompleks trauma atau kita sebutnya PTSD kompleks. Nah, ini aku punya ini. Nah, aku mau mulai dulu dengan satu ayat yang selalu bisa menguatkan ya kalau kita lagi nggak baik-baik aja atau in times of trouble atau kita lagi punya flashback tentang sesuatu hal yang pahit gitu ya. Selalu ingat ayat ini bahwa Tuhan tuh selalu hadir di saat kita lagi nggak baik-baik aja. Cuman kadang kalau kita lagi nggak baik-baik aja, kita tuh mungkin kerasa lebih banyak nuntut Tuhan ya. Ngatur Tuhan, pengennya gini, pengennya gitu, harusnya gini, harusnya gitu, andai aja begini, andai aja begitu. Sehingga kadang kita nggak ingat bahwa ada proses yang Tuhan lagi siapin supaya kita bisa lebih baik gitu. Jadi kadang kita lupa kalau Tuhan sudah punya janji kalau dia akan selalu berada ketika lagi nggak baik-baik aja dan dia adalah orang yang paling dekat terhadap orang-orang yang hancur hatinya gitu. Jadi kalau lagi hancur hatinya guys, jangan lari ke tempat yang aneh-aneh, jangan curhat ke tempat yang aneh-aneh. Open your Bible, keep praying gitu, terus bikin kita merasa bahwa ada partner yang akan nemenin kita, walaupun itu nggak bisa kita lihat dengan mata gitu ya. Dan ada satu momen yang kadang aku suka bilang ke pasienku, baik yang Kristen atau yang Muslim, kadang teman-teman yang Kristen ini lebih mudah dikuatkan, jadi aku suka bilang, jadi kadang di momen ketika kita lagi ancur-ancurnya secara spirit, itu tuh sebenarnya momen kita lagi ngelihat iman kita tuh baik-baik aja atau enggak sih gitu. Apakah kita akan tetap menjadi orang yang selalu grumpy ke Tuhan gitu, atau momen ketika kita mau duduk diam, tenang, dan berserah gitu ya. Karena kan ada janji Tuhan lain yang bilang bahwa ketika kita lagi di titik terlemah, justru Tuhan itu akan hadir dan akan kuasanya lebih nyata. Nah, ini yang perlu diingat pada saat kita punya trauma, kadang hal yang paling sering kita lakukan buat orang lain adalah mencari afirmasi. We always asking, am I good? Am I loved? Am I safe? Am I good enough for you? Terus kita selalu mengharapkan orang lain memberikan afirmasi, yes, you are good enough, yes, you are worthy for me, gitu ya. Dan ketika ada orang yang nggak baik-baik aja dalam memberikan respon, kita bisa menjadi orang yang sangat-sangat menghancurkan diri kita sendiri gitu. Jadi stop untuk selalu mencari afirmasi dari orang lain karena Tuhan juga udah bilang berserahlah sama aku aja gitu dan orang lain itu bukan orang yang bisa kita percaya 100% gitu. Jadi kadang di saat kita nggak baik-baik aja, di saat kita punya masa lalu yang nggak baik juga, kita selalu rely on-nya ke people. Kita akan mencari orang yang bisa memvalidasi kita, yang supporting kita, yang bisa memberikan quote to quote adalah orang yang bisa memberikan yang kita butuhkan, sehingga kadang kita lupa untuk mencukupkan itu dengan diri kita sendiri dan Tuhan kita. Nah, lalu pertanyaan lainnya, ini bisa di-share nanti slide-nya ya. Jadi, mulai sering untuk bertanya ya, dalam suatu momen ketika aku lagi meledak, ketika aku lagi nggak baik-baik aja, sebenarnya aku tuh lagi ngerasain emosi apa sih? Sebenarnya aku tuh lagi mikirin apa sih? Atau sebenarnya ada hal nggak yang membuat aku tuh nggak baik-baik aja gitu ya. Jadi itu kadang menjadi momen yang harus kita renungkan, kenapa ya aku bisa meledak cuman gara-gara orang nggak mau hangout sama aku? Kenapa ya aku bisa marah dan aku bisa benci banget perasaannya dan merasa terhina ketika orang nggak mau pulang bareng aku gitu ya. Padahal ya mungkin hal yang simpel aja, mungkin dia lagi ada janji, dia udah ada orang yang mau jemput, tapi kenapa aku selalu merasa being left out, aku merasa insecure, aku merasa kayak orang lain nggak membutuhkan aku gitu. Atau momen-momen ketika kita merasa pikiran kita itu sangat negatif. Jadi ini sebenarnya part dari cognitive behavior therapy. Ada momen di mana ketika kita nggak baik-baik aja, mendapatkan situational event yang nggak baik, kita tuh pikirannya bisa sangat negatif banget, padahal ya biasa aja. Sesederhana misalnya WA-nya nggak dibales. Aku bisa berpikir bahwa, oh berarti Yul tuh lagi marah sama aku kali ya, WA-nya nggak dibales. Padahal kalau aku konfirmasi, Yul kenapa sih WA aku nggak dibales?
Oh sorry Vin, WA-nya kelelep, atau sorry aku lagi nggak bawa handphone, oh sorry HP-nya ketinggalan. I just need to confirm kenapa dia nggak balas WA, tapi pikiran aku bisa kemana-mana. Oh mungkin kemarin aku ketemu Iul, aku salah ngomong ya, oh atau mungkin aku menyebalkan ya, aslinya dia nggak suka sama aku. Jadi thought itu bisa sangat membuat kita sangat-sangat tidak bahagia dalam hidup. Yang terakhir ini mungkin yang sering teman-teman rasain kalau udah gangguannya berat. Biasanya udah mulai sering mual, kalau mau presentasi sampai muntah, atau misalnya ketika orang lagi kita lagi berantem kita sampai rasanya nyesek, atau ada beberapa pasienku yang tangannya sampai kaku gitu ya, kayak kejang. Nah, itu adalah momen-momen ketika your body keep the scores dari setiap trauma yang kamu dapetin. Nah, jadi my part apa sih sebenarnya? Nah, apakah saya memang harus menjadi protektor buat diri sendiri? Kadang di proses inner child wound ini kita perlu menjadi parents buat diri kita sendiri. If I don't get affirmation from my parents, berarti saya harus menjadi parent yang bisa memberikan afirmasi buat diri saya sendiri. Belajarlah terbiasa untuk memuji setiap hasil baik yang kalian buat. Belajarlah untuk selalu berkata hal-hal yang baik supaya hidup kita juga jadi baik gitu ya. Dan mulai belajar kira-kira apa yang bisa kita cari dari orang lain gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih ada orang yang bisa, nah ini adalah ada orang yang bisa baik-baik aja, ada yang enggak. Jadi ini adalah kompleks trauma. Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira abusive apa yang kalian dapatkan di masa kanak-kanak. Apakah sexual abuse, apakah physical abuse, atau kalian melihat kekerasan dalam proses pernikahan, atau emotional abuse, emotional neglect, orang tuanya ada di rumah tapi nggak pernah nyapa kalian, nggak pernah memberikan apresiasi yang cukup ketika kalian bicara tentang penghargaan yang kalian dapatkan. Apakah kalian mendapatkan pengabaian dalam momen-momen ketika kalian critical time, atau nggak boleh sekolah karena isu patriarki dan lain-lain. Jadi ini kadang membuat kompleks trauma. Dan hal yang paling menyedihkan, kompleks trauma yang paling sulit disembuhkan ketika datangnya dari keluarga gitu ya. Jadi we need a lot untuk praying, untuk memaafkan, karena kuncinya pulih adalah bisa memaafkan. Lalu ini perjalanan dari trauma, jadi kadang ketika trauma itu muncul atau kita menjadi orang yang rentan dengan momen-momen yang dengan momen-momen yang traumatik, biasanya kita mengalami kompleks trauma. Nah, kompleks trauma ini sering banget bikin stress induce. Nah, biasanya di momen stress induce ini teman-teman sering banget mencari pola yang adiktif. Main game, atau misalnya menghabiskan waktu di klub malam, minum alkohol, menggunakan zat. Nah, kalau kalian mengalami stres, cari proses yang safe. Salah satunya adalah mengenali banget, ini kayaknya gue cemas deh, ini kayaknya gue waspada deh, ini kayaknya gue takut deh, dan emosionalnya menjadi labil, lalu mencari orang yang bisa menolong kita. Karena kalau enggak, teman-teman akan terus masuk ke dalam momen fight or flight dalam menghadapi si trauma ini sendiri. Nah, ini momen yang biasanya kita transfer atau kita wariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi ada kekerasan dalam rumah tangga, ketika kita sendiri emosinya labil dan kita mendapatkan kekerasan dari orang tua, kita akhirnya mentransform cara yang sama karena adaptasi kekerasan kita itu jadi lebih rendah. Terus kesejahteraan anak, karena ingin membuktikan kepada pasangan, kita akhirnya punya anak di waktu yang tidak tepat, atau karena misalnya ingin membuktikan ke orang tua ada yang mau mencintai saya, akhirnya saya menikah dengan orang yang salah, kondisi mental health, penggunaan zat, atau zat-zat, atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya adiktif, ikut kelompok yang negatif, atau misalnya yang paling buruk adalah kemiskinan dan kekerasan atau kriminal. Nah, ini biasanya yang cukup banyak. Kalau PTSD biasanya kita dapat dari momen-momen perang dan lain-lain. Ini adalah gejala dari kompleks trauma. Ini sering banget menjadi akar mula dari depresi dan cemas. Yang pertama, kesulitan untuk meregulasi emosi. Terus yang kedua, merasa tidak bisa rely on ke siapapun. Punya persepsi diri yang negatif. Sulit untuk membangun relasi yang stable. Punya persepsi yang selalu negatif dan akhirnya melelahkan pasangan hidupnya, dan nggak punya makna untuk beragama, atau misalnya punya harapan, nggak punya nilai-nilai hidup yang baik, dan nggak punya value hidup yang baik. Jadi salah satu hal yang menyenangkan menjadi seorang Kristiani adalah kita punya banyak sekali ayat dan modalitas yang membuat kita bisa pulih, tergantung kita mau bergerak atau enggak. Gitu ya. Jadi ini biasanya hal yang aku gali di pasien-pasienku. Biasanya mereka punya relasi pernikahan yang buruk kalau mereka menikah dalam kondisi yang tidak siap atau belum sembuh, gitu ya.
Ini bedanya apa sih antara PTSD? Kalau PTSD mungkin teman-teman udah sering banget dengar. Tiga-tiganya ada perasaan terancam, perasaan ingin menghindar, momen-momen yang traumatik, dan selalu muncul flashback atau perasaan yang men-trigger ketika mengalami tema-tema atau pola yang sama. Bedanya pada PTSD kronik kita punya gangguan interpersonal. Jadi makanya kenapa si trauma itu harus sembuh sebelum menikah. Jangan sampai berpikir bahwa menikah itu akan menyembuhkan trauma Anda gitu ya. Jadi manfaatkan momen-momen konseling premarital supaya kita tahu apa yang menjadi lubang-lubang kita yang perlu ditutup dulu sebelum kita melanjutkan ke tahap pernikahan yang baru gitu ya. Apalagi kalau yang teman-teman punya konsep diri yang negatif. Kalau dibilangnya gambar dirinya tuh negatif. Jadi dia merasa dirinya tidak layak mendapatkan hal yang baik. Kita nggak layak untuk dicintai. Kita banyak kurangnya. Puji Tuhan orang ini mau bertahan sama kita. Kalau kita nggak punya self-concept yang baik, kita akan menjadi orang yang selalu meminta atau menjadi orang yang demanding terhadap apresiasi dan harapan orang lain. Lalu yang terakhir adalah disregulasi afek. Jadi mudah sekali marah. Jadi pernikahan ini tuh rasanya perang dunia. Sering kali berantem, sering kali bertengkar, sering kali membahas isu-isu yang aku bilang keributan yang tidak diperlukan. Gitu ya. Jadi makanya kenapa selesaikan dulu dengan diri kalian sebelum kalian melangkah ke proses adaptasi pernikahan. Ini dampak dari childhood trauma, jadi makanya kenapa dampaknya besar banget. Kalau bisa, kalau memang dalam pernikahan ini udah terlanjur menikah dan merasa itu kayak nightmare, berobat dan konseling. Kenapa? Karena pada orang ya anak-anak yang mendapatkan trauma dan kalau kita melanjutkan si trauma ini, perkembangan otaknya menjadi terhambat, dia juga punya kemampuan belajar yang menjadi lebih rendah, gangguan-gangguan neurodevelopmental, lalu juga secara fisik itu menjadi lebih rentan ketika dia nanti remaja, emosi nggak usah ditanya, kacau balau kemana-mana, proses membangun relasinya buruk karena dia selalu punya anxious attachment. Dia selalu cemas dengan momen-momen membangun attachment, dia selalu punya ambivalensi antara love-hate relationship, perilakunya juga harus selalu dibutuhkan oleh orang lain, regulasi dirinya buruk, menjadi orang tua yang selalu apa ya akhirnya selalu menuntut orang lain gitu jadi nggak bisa bergantung sama diri sendiri menunjukkan kontrol diri yang buruk dan akhirnya berujung dengan kekacauan pernikahan. Nah, ini nanti ini akan membedakan apakah dia memang kronik PTSD atau BPD, borderline personality, karena ini gambarannya selalu mirip, atau PTSD beneran. Jadi kadang yang menjadi trigger adalah kalau di PTSD atau PTSD kompleks, itu biasanya traumatic event-nya adalah trauma yang berulang. Jadi kalau saya mendapatkan pengabaian, ketika diabaikan lagi orang-orang lain, saya tertrigger. Tapi kalau pada orang BPD, ketika dia tidak mendapatkan validasi, dia akan langsung tantrum gitu ya. Jadi akan sangat berbeda banget. Yang kedua adalah kalau yang di PTSD kompleks dia selalu menghindari momen-momen yang sifatnya konflik. Jadi dia sulit sekali untuk diajak berpikir bagaimana membuat hubungan ini menjadi lebih baik. Dia selalu menghindar, selalu bilangnya, enggak lah, ada nggak mungkin, soalnya orangnya kayak gitu, enggak lah, ada aku mah nggak bisa, ya udahlah, aku lebih baik minta maaf aja. Sementara kalau yang BPD, dia akan selalu demanding, dan akhirnya ketika mendapatkan penolakan, dia akan tantrum. Gitu ya, lalu ada momen-momen dia merasa terancam, kalau yang PTSD, sementara yang BPD kata kuncinya adalah merasa takut tertolak gitu ya, merasa tidak cukup baik. Jadi makanya kenapa momen ini harus dievaluasi supaya kita menikah dengan orang yang mature secara coping. Ini dampak jauhnya kalau kita nggak perbaiki PTSD ini, dampaknya ke fisik. Jadi makanya ada beberapa jurnal yang bilang pada orang dengan PTSD kompleks atau PTSD yang tidak diperbaiki, itu resiko kanker, kardiovaskuler event, dan autoimun eventnya menjadi meningkat. Jadi harus sudah mulai hati-hati ya. Kalau yang udah mulai sering sakit, tanpa alasan yang jelas, autoimun, itu sudah harus ngecek apakah memang you are in the very abusive relationship. Ini dampaknya kita bisa lihat bahwa memang dalam proses trauma itu sendiri akan mempengaruhi proses otak di depan. Jadi area otak depan atau prefrontal cortex itu akan sangat terganggu dengan exposure trauma. Makanya Anda akan menjadi lebih mudah marah, udah gitu nggak bisa mengontrol emosi, terus selalu merasa terancam, takut nggak jelas, dan akhirnya berdampak terhadap perilaku sosial kita, selalu merasa ketakutan dimanapun kita berada, dan selalu punya respons stres yang sulit sekali untuk menjadi normal. Nah, ini ayat lain adalah Korintus 2 Korintus 2 Korintus ayat 12 9 sampai 10. Jadi
kita harus merasa cukup ya sebenarnya kalau kita tidak perlu bergantung sama orang lain. Udah gitu kita juga harus yakin bahwa momen-momen yang Tuhan kasih ke kita adalah momen pembentukan. Yang kita kadang nggak tahu, kita nggak perlu tahu alasannya kenapa. Ada momen dalam hidup yang kita merasa perlu tahu alasannya apa, tapi dengan iman kadang kita nggak perlu tahu alasannya apa, tapi kita percaya bahwa janji Tuhan itu nyata gitu ya. Jadi makanya kenapa dalam kondisi terendah, moga-moga nggak keluar gerampinya, supaya kita bisa lebih tenang dan melihat jalan Tuhan di sisi lain itu seperti apa. Gitu. Dan ini ayat yang selalu menyenangkan ya buat aku kalau lagi stres, lagi galau, lagi banyak masalah tuh biasanya when I am weak, then I am strong dan apa janji Tuhan itu memang nyata. Kenapa kita akan belajar ya? Karena level fungsi dari trauma itu tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang memang punya post traumatic growth yang baik. Jadi ketika ada masalah bounce back-nya cepat banget gitu. Dia selalu berpikir bahwa Tuhan mau ngasih apa ya di hidup saya, Tuhan lagi ngajarin apa di hidup saya, makanya dia selalu momen retrieving-nya sama recovery-nya tuh cepat banget. Karena dia melihat masalah itu sebagai challenge, bukan sebagai sesuatu hal yang perlu dia keluhkan. Tapi ada orang yang ketika masalahnya hebat atau masalahnya terlalu lama, dia munculnya bisa sih hidup bertahan, tapi selalu ada hendaya, jadi punya gangguan fungsi. Jadi dia nggak maksimal dalam hidupnya. Atau justru yang parah adalah kalau dia malah menjadi seorang yang tidak mau bergerak atau ya antara hidup dan mati nggak jelas gitu. Nah ini momen yang aku bilang kalau bicara inner child wound kayaknya nggak fair kalau kita bicara bahwa ya hidup kalau udah ada trauma bisa dikeluhin terus kenapa begini, kenapa begitu. Tapi sometimes kita harus belajar bahwa hidup itu bertumbuh. Dan pohon yang kuat itu muncul dari kemarau berkepanjangan yang bertahun-tahun berulang dan itu membuat akar pohon lebih kuat gitu ya. Jadi salah satu filosofi post traumatic growth adalah akar pohon. Jadi ketika pohon meranggas, orang akan melihat itu adalah hal yang memalukan, hal yang buruk, padahal itu adalah momen efisiensi energi kita untuk memperkuat akar-akar yang dimiliki supaya kita bisa lebih kokoh dan lebih kuat gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat bahwa dalam proses bertumbuh kita butuh optimism, kita butuh keyakinan, kita butuh disebutnya juga brutally optimism. Jadi kita memang harus brutal untuk percaya dan punya hope. Gitu ya, membedakan antara orang beragama dan tidak adalah punya hope. Yang kedua adalah persepsi bahwa kita nggak perlu mengontrol semuanya, tapi kita bisa melihat ini sebagai momen kita untuk belajar. Jadi nggak perlu mengontrol semuanya, tapi kita ada momen kita pasrah, ada momen kita harus controlling, sehingga bisa orientasinya baik dalam segala situasi. Lalu punya coping style yang baik, artinya punya kemampuan menyelesaikan masalah yang baik, dan punya keyakinan diri dan citra diri yang baik. Gitu ya. Jadi kalau kita punya 4 faktor ini, personality, persepsi hidup, kognitif baik, coping style yang baik, maka kita bisa mengalihkan itu ke domain post-traumatic growth. Ini biasanya digunakan oleh para konselor atau bahkan aku biasanya bikin checklist ini buat pasien-pasienku. Dalam momen post-traumatic growth, dia bertumbuh nggak secara personal. Kita lihat bahwa dia bisa menjadi lebih kuat dalam pengalaman hidupnya. Kita bisa melihat dia lebih mampu untuk menghadapi stres kehidupan. Kita bisa lihat dia punya kemampuan dan kebijaksanaan yang lebih baik dari proses dia belajar. Dia bisa membangun relasi yang lebih sehat. Dia bisa mengapresiasi hidup lebih baik, artinya lebih mudah bersyukur. Kita melihat dia punya hope karena dia bisa melihat possibilities baru dalam hidupnya dan punya perkembangan spiritual yang baik karena dia menjadi lebih rely kepada Tuhan. Ini momen yang kita bisa lihat ada hal yang memang harus selesai dengan diri kita sendiri, yaitu perubahan level spiritual, kemampuan possibilities dan melihat alternatif thought yang baru sehingga kita nggak terlalu negatif, kekuatan diri yang lebih kuat dan kemampuan-kemampuan lain yang memang kita harus kembangkan. Ingat ya dalam momen traumatik jangan lupa cari teman. Jangan lupa cari komunitas. Makanya kenapa aku bilang kalau kita sebagai seorang Kristen kita tuh sudah dibekalin dengan banyak bekal-bekal kehidupan karena komunitas yang sehat itu akan membantu kita untuk tidak terlalu mengasihani diri sendiri. Karena kita punya value yang sama, kita punya strength yang sama, kita punya kemampuan mendoakan yang sama, sehingga kita bisa membuat orang-orang itu berpikir, oh iya, ada orang yang supporting saya, ada orang yang benar mendoakan saya, sehingga dia merasa punya kekuatan-kekuatan baru dalam hidupnya. Disitulah dia bisa melihat bahwa proses bergereja atau proses berkomunitas di gereja ini membuat dia lebih kuat secara spiritual. Dan
itu akan menjadi momen belajar dia yang baik, sehingga ketika ada orang lain di level kolektif yang memiliki masalah sama, dia bisa melewati itu dan menjadikan momen another growth moment, another healing moment, mentransformasi suatu komunitas dan punya kreativitas dalam menghadapi masalah. Ini nanti bisa dilihat, jadi memang proses post-traumatic growth itu nggak bisa dilakukan kalau kita nggak punya kehidupan spiritual yang baik. Karena kalau enggak, kita akan selalu menjadi orang yang selalu mengeluh, padahal kita harusnya bilang, I thankful God for everything I've got, karena aku jadi belajar. Wisdomnya adalah, aku jadi belajar, ketika ada kebahagiaan kecil, sekarang aku jadi lebih mudah bersyukur ya. Kalau misalnya aku nggak punya momen traumatik ini, mungkin aku selalu menuntut Tuhan, misalnya harus keliling Eropa dulu lah, baru aku bisa bersyukur. But now, aku bersyukur punya teman yang mendoakan, aku bersyukur punya komunitas yang baik, aku bersyukur punya KKPA yang baik gitu ya. Yang kedua adalah new possibilities. Disitulah wisdomnya bahwa aku menerima apapun yang Tuhan kasih dalam hidup aku, dan aku saat ini nggak tahu apa bedanya, tapi one day aku akan tahu apa rencana Tuhan buat hidup aku gitu ya. Jadi setiap momen kita luka itu sebenarnya momen kita belajar. Kita belajar untuk ikhlas, kita belajar untuk pasrah, kita belajar untuk punya optimism, kita belajar untuk membangun relasi yang lebih baik dan selalu menguatkan antara satu dengan yang lain. Terus kita juga belajar untuk bersyukur dalam senang dan susah, karena menjadi orang itu sangat mudah bersyukur kalau kita mendapatkan berkat. Tapi apakah kita tetap bisa bersyukur ketika Tuhan memberikan kita masalah? Lalu kita belajar untuk bermimpi atau punya harapan. Nah ini apakah ini adalah momen yang kita mau mulai? Apakah kita mau selalu belajar untuk mengeluh, untuk selalu comparing, atau kita mau memulai perjalanan kita sebagai seorang pahlawan buat hidup diri kita sendiri? Ada momen traumatik berkali-kali yang membuat kita terpanggil, kayaknya Tuhan lagi ngingetin aku untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu jalankan itu dan cari guardiannya ya. Biasanya dalam proses trauma, kita tuh selalu menyimpan itu sendiri, kita nggak mau orang lain tahu, kita punya hal yang memalukan dan lain-lain. Tapi ternyata hero's journey menurut penelitian itu membutuhkan guardian. Kenapa? Karena dalam pola pikir yang negatif, kadang kita lupa untuk memilih lagi jalan yang benar gitu ya. Jadi guardian ini bukan akan selalu mengarahkan, tapi dia mungkin akan jadi wasit. Hello, terlalu ke kanan, terlalu ke kiri. Nah, ketika kita punya mentor, kita punya guardian, kita punya helper, maka proses pemulihan itu bisa menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Gitu ya. Jadi carilah guardian, carilah mentor, carilah helper yang punya kompetensi belief sama dengan Anda. Gitu ya, jangan nyari dari yang lain-lain, jangan curhat di tempat yang salah, sehingga akhirnya proses perjalanan kita menjadi sangat terganggu dan kita menjadi sulit sekali mencapai titik optimal atau kesembuhan kita. Nah, momen yang kita cari adalah tadi sama relasi dengan orang lain, possibilities yang baru dalam hidup kita, harapan, hope, perubahan level spiritual, kekuatan personal yang baru, dan apresiasi terhadap hidup yang lebih baik. Ini momen yang karena ini ada PR-nya marital, jadi aku memulai dengan ayat, kenapa sih intergenerational trauma ini menjadi masalah? Karena biasanya pernikahannya terganggu, relasinya terganggu. Kata kunci dari setiap pernikahan adalah mau saling merendahkan diri dan merendahkan hati di depan pasangan kita. Gitu ya, belajar untuk sabar, karena setiap orang juga berproses. Lalu belajar untuk punya effort yang sama dan menyamakan spiritnya yang sama gitu ya. Ini sebenarnya diterjemahkan ke dalam, jadi aku ikut Gottman Training, dan aku melihat hal-hal yang diajarkan Gottman Training tuh Alkitab banget sebenarnya. Gitu ya. Jadi nanti kita belajar di belakang, kenapa sih ini bisa diterjemahkan ke dalam Sound of Relationship-nya Gottman. Yang pertama, ini adalah momen yang harus dilakukan sebelum menikah. Kenapa harus tahu bibitnya? Karena proses bibitnya seseorang itu akan menentukan bagaimana dia aware terhadap emosinya, cara dia mengekspresikan emosinya, pola pikir dia, dan bagaimana dia mengelola emosi-emosi yang tidak terproses dengan baik. Kenapa emosinya tidak terproses dengan baik? Karena riwayat trauma, dan biasanya kemampuan orang-orang ini yang penuh dengan trauma ini untuk melabel dan menamai emosinya sangat rendah.
gitu. Jadi dibandingkan dia menyampaikan emosinya, dia akan cenderung menunjukkan agresivitas untuk ngasih tahu kalau dia lagi marah. Dia akan nangis menggerung-gerung untuk menunjukkan kalau dia lagi sedih gitu ya. Jadi kadang antara respon dengan ekspresif behaviornya itu sangat jauh berbeda. Ini penting banget untuk tahu kenapa? Karena kita jadi tahu histori couple ini seperti apa. Oh, bapaknya tukang mukul ibunya. Oh, bapaknya patriarki sejati. Oh, ternyata bapaknya tidak bertanggung jawab. Itu adalah level of knowledge yang kita mesti tahu sebelum kita mengedukasi. Nah, histori dari couple ini akan menentukan pernikahan ini akan membuat dia dalam krisis atau tidak. Biasanya kita observasi 3 bulan. Kenapa? Karena gangguan adaptasi itu berjalan selama 3 bulan. Nah, setelah itu future-nya seperti apa? Kan bukan berarti saya punya riwayat keluarga yang nggak baik-baik aja nggak boleh nikah. Enggak. Tapi kita mengajarkan dia adalah hope, ada loh wishes yang baru. Pasangan kamu tuh punya wish loh ke kamu, dan mungkin kamu juga punya wish ke pasangan. Wish ini tuh sebenarnya adalah proses persepsi kita terhadap pasangan. Misal aku bilang, aku tuh nggak bisa dengar suara tinggi-tinggi, sementara yang satu misalnya punya culture orang Batak, baru keluar nadanya aja udah tinggi. Nah, ternyata buat pasangannya itu adalah hal yang triggering banget karena di rumahnya selama ini selalu bertengkar. Nah, itulah yang momen yang kita kasih tahu ke pasangan. Misalnya yang satu, aku tuh nggak suka kalau misalnya kamu itu ketika aku ngomong, kamu tuh sambil nonton HP atau kamu sambil buka HP lalu cuman, oh iya, oke. Oke gitu, tapi setelah aku ingat lagi ternyata kamu lupa. Aku tuh nggak suka karena itu membuat aku merasa terabaikan. Gitu. Jadi itu perlu dikasih tahu, dan keluarga ini tuh punya visi apa sih selain menikah, punya anak, punya rumah gitu ya. Tapi vision mereka as a human being in the spirit level itu mereka mau kemana membawa keluarga ini. Gitu ya. Jadi belum tentu itu harus bersifat yang konkret. Ini biasanya aku selalu mulai ketika premarital. Premarital itu aku selalu bilang, kamu punya nggak trigger-trigger yang membuat alarm bell kamu tuh selalu nyala dan membuat feeling kamu sangat reaktif. Itu bisa dirasakan dari emosi kamu ataupun dari perasaan yang muncul di fisik kamu. Nah, setelah itu ada nggak cerita yang mau kamu ceritain ke pasangan setelah muncul negatif reaktif cycle? Jadi ini biasa aku print, lalu aku bagikan ke pasangan-pasangan baru itu, setiap mereka punya negatif reaktif cycle, mereka aku minta untuk mengisi itu dan dibawa di bulan ke depan. Jadi misalnya apa aja momen yang triggering, reaktif feelingnya dalam bentuk seperti apa, ternyata di balik reaktif feeling itu mereka punya cerita, lalu mereka menyelesaikan konflik itu seperti apa. Jadi kita bisa mengenali emosi-emosi yang sifatnya rentan buat dia, perasaan sedih, perasaan tertinggal, kesepian, kebutuhan akan attachment, atau misalnya dia punya vulnerable emotion atau kebutuhan koneksi dengan pasangannya yang berbeda bahasa cintanya. Gitu ya. Jadi kadang ada pasangan yang merasa saya udah menunjukkan cinta saya kok dengan menafkahi keluarga gitu ya, pulang ke rumah, padahal istrinya cuma perlu dipeluk gitu ya. Jadi itu hal yang bisa kita sampaikan. Nah, ini adalah buah-buah roh. Jadi ketika kita misalnya punya hubungan, membangun relasi, ingat dengan buah-buah roh yang memang sudah diingatkan oleh Tuhan dan sudah di-sharing. Jadi kalau kita lihat Galatia 5 ayat 22-23, ternyata itu sudah disampaikan dalam bentuk tadi yang sound of relationship yang tadi aku bilang. Jadi trust dan komitmen itu adalah momen ketika kita berkomitmen terhadap pasangan, dalam senang dan susah tuh kita akan selalu bersama. Kita akan selalu menunjukkan kalau kita percaya sama pasangan kita dan kita bisa berkomitmen dengan baik. Building love maps itu adalah kemampuan kita di level tertentu untuk berkomunikasi sehingga tadi kita tahu visi misi pasangan kita tuh seperti apa. Lalu share fondness and admiration. Jadi kita harus belajar untuk selalu mengagumi pasangan kita, mengucapkan terima kasih, menyampaikan hal-hal yang kayak aku bersyukur banget loh menjadikan kamu sebagai pasangan hidupmu karena I get something. Lalu perspektif positif tentang pasangan hidup, bagaimana membangun konflik, sehingga buah-buah roh ini bisa menjadi atap dalam pernikahan kita. Nah, ini hal yang sering membuat konflik. Yang pertama adalah four horsemen. Jadi kalau di Gottman kita bilang four horsemen. Yang pertama adalah pasangan yang selalu menyerang dengan verbal. Baik itu personality atau karakter. Nah, sekarang belajar kalau pasangannya memang tipenya yang seperti ini, seperti preman gitu ya, kayak kamu tuh ya, emang dari dulu nggak pernah benar. Kamu tuh dipercaya aja sulit. Padahal mungkin pasangannya tuh cuma telat di rumah 5 menit. Jadi belajar untuk selalu menggunakan I statement. Jadi aku tuh nggak nyaman loh kalau kamu pulang tapi nggak ngabarin akan terlambat. Aku tuh nggak nyaman loh kalau kamu WA-nya nggak dibales. Nah, nanti pasangannya bisa bilang, aku pun nggak bisa membalas karena aku lagi rapat misalnya atau segala macam.
Lalu belajar untuk tidak konten atau menyerang seseorang dengan tujuan merendahkan atau misalnya menunjukkan kalau dia lebih superior. Belajar untuk sering mengapresiasi orang lain. Lalu belajar untuk tidak defensif. Jadi kadang dalam proses pernikahan ada defensif, ada stonewalling. Jadi kalau ada konflik dia cenderung diam. Kalau misalnya ada konflik mendiamkan pasangannya dalam tanda kutip, lu sadar dong kalau gua diemin, kalau gua tuh nggak suka, gua tuh marah. Jadi belajar untuk saling self soothing dan belajar untuk ngobrol gitu ya, belajar untuk menerima tanggung jawab dalam menghadapi konflik. Ini adalah poin penting yaitu Roma 12 ayat 9 sampai 10. Jadi belajar untuk mencintai dengan tulus. Terus kalau memang sebagai pasangan kita harus sepakat kalau yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Terus selalu menjadi pasangan yang komit untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan belajar untuk menghargai satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau udah konflik mau cerai atau enggak, aku biasanya suka balik ke ayat ini gitu ya. Terus udah gitu nanti checklistnya adalah buah-buah roh itu apakah dijalankan dengan rutin nggak di setiap pernikahan gitu. Atau misalnya ya kalau lagi happy aja awal bulan dia bisa menjalankan itu, tapi di momen konflik dia tiba-tiba nyerang lagi gitu ya. Lalu belajar untuk terbiasa selalu bilang I feel, sorry. Kalau udah ada hal-hal yang baik atau diajak quality time langsung get to say yes. Terus belajar untuk what you need gitu ya. Misalnya kita lagi ribut, kita bisa bilang, sorry, aku merasa diserang. Boleh nggak aku butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri. Aku butuh makan dulu, aku butuh minum dulu. Stop action kalau kita udah tahu ini adalah hal yang buruk, langsung nyalain alarmnya, bilang kayaknya kita harus berhenti deh untuk ribut karena ini membicarakan hal-hal yang sudah tidak penting lagi. Lalu belajar untuk mengapresiasi satu dengan yang lain. Nah ini hati-hati sekarang nih banyak sekali godaan untuk berselingkuh, baik itu secara fisik, secara emosional, dan luka pasca perselingkuhan itu tidak pernah mudah untuk diselesaikan. Karena biasanya ada anger, ada perasaan harga diri yang turun, merasaan sulit untuk dicintai lagi, merasa dia nggak bisa berkomitmen lagi, terus akhirnya dia mencoba untuk mencari yang lain, merasa terabaikan. Jadi hati-hati kalau emosi-emosi ini udah muncul di keluarga. Anger, lack of self-esteem, lack of love, orangnya low commitment, need of variety, merasa bosan dan mudah bosan, merasa terabaikan, punya sexual desire yang mungkin berbeda dengan orang lain, dan situasi-situasi tertentu yang memang meningkatkan resiko untuk infidelity. Jadi kalau ini muncul, coba mulai belajar untuk mengintrospeksi diri dan menghentikan pola-pola seperti ini. Nah, mungkin ini ayat terakhir ketika kita belajar tentang inner child, kita belajar post traumatic growth, percayalah bahwa setiap orang yang berharap sama Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan yang baru dan akan menunjukkan bahwa momen bertumbuh yang Tuhan kasih itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi orang yang lebih kuat dan bisa menjadi percontohan buat orang lain. Mungkin sekian yuk, thank you. Yay, thank you. Wow, banyak banget gila information yang kita bisa belajarin ya buat kita semua di sini. Dan kita membuka Q&A, bisa di iniin dulu. Thank you ya, Elvin, for the information. Kita akan buka Q&A, siap-siap. Dokter Elvin boleh minum dulu. Lumayan ya, tadi panjang ya kuliah kita hari ini. Panjang ya. Iya, minum dulu sebelum kita Q&A dan sebelum sambil kita mempersiapkan Q&A session kita, kita mau buka kamera, kita mau foto dulu dong, guys. Kita mau foto dulu untuk kenang-kenangan sebelum Q&A session. Halo Della, ada Adela Irlanda Bernika. Hai Lenny, Gian, Will, rame. Cilina. Ya, muka-mukanya tolong diperlihatkan. Siapa yang mau foto tadi? Angel ya? Ada yang dari Bandung, ada yang dari Saint Moritz, Ada Ricky nggak? Moritz. Ricky, Ada Ricky. Ricky. Ada, tapi gue pakai HP. Laptop. Ada orang lain nggak bisa pakai laptop? Gary. Sorry. Ferry Joy bisa dibantu untuk foto? Pakai handphone juga. Oh, pakai handphone. Ya udah. eh anyone yang bisa bantu foto? Gue nggak bisa sih. Gue nggak tahu ini Aku bisa. Yeay! Luar biasa pembicara kita hari ini. Aku padamu.
Oke, slide pertama Oke. tolong dikasih lihat mukanya. Nanti dikirim ya, Vin. Thanks. Ya, ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, slide kedua. Oke, slide ketiga. Slide ketiga pada nggak buka. Ya, Mungkin masih masih pada hadir ya. jalan. Udah Hadir oke. tapi udah buka. Udah Baru ya? kali ini loh pembicaranya loh. Yang ngototin kalau Luar Maaf, biasa maaf ya. permintaan. ya. Thank you, dokter. Yo. Thank you, Vin. Alright. eh Jangan lupa yang mau nanya boleh di slide dulu sama nanti kita akan buka nanya langsung ya, nanya langsung sama eh, meet and greet ya enggak deh. Nanya Wes. langsung sama pembicaranya. Bakal ada hadiah. Hadiahnya again gue kasih tahu ya, aku dan keluarga Kartu untuk mengenal eh kehangat keluarga kita, mengenal lebih dalam kita, aku dan kamu Kartunya. Permainan untuk mengenal dirimu lebih dekat. Oke? Yang mau nanya. Sip, slide. Nah, Vin, dari tadi kan emang kita ngomongin tentang inner child in parenting sama mempersiapkan pernikahan, bahwa itu penting banget ya untuk tahu trigger-trigger apa, bibit bebet bobot ternyata penting juga ya. Hmm. Eh, yang kita baru nyadar bahwa dulu nyokap bokap kita ngomongin bibit bebet bobot nggak penting, ternyata penting banget ya untuk kita di dalam pernikahan. Nah, tadi kan kalau bilangnya tuh sebelum menikah harus tahu. Tapi gimana kalau misalnya sudah menikah nih? Nah, kita baru nyadar dan kita baru ada edukasi ini. Gimana tuh, Vin, untuk kita apa, mengatasinya gitu? Kalau kalau misalnya mau banget ya, kalau misalnya di gerejanya ada layanan, dipakai aja karena gini, mostly pengalamanku ketika yang saling ngobrol adalah istri mengingatkan suami dan suami mengingatkan istri, yang ada adalah berantem. Karena Hmm. ngerasanya point of view masing-masing kan, kayak misalnya gue emang orangnya kayak gini, mau gimana lagi. Nah, tapi kalau ada orang ketiga itu akan sangat membantu gitu. Jadi ketemu jalan Hmm. tengahnya sebenarnya gitu. Nah, yang kedua adalah memang kita tuh harus mulai belajar untuk tidak menormalisasi hal-hal yang memangnya harus dikonsulkan secepat mungkin. Misalnya gini, kok kita ngelihat ya pasangan kita kalau stres tuh banting-banting barang. Kalau dia stres Hmm. dia tantrumnya ke anak. Ada beberapa ibu-ibu yang ketika lagi nggak baik-baik aja tuh anak jadi korban. Atau misalnya nggak suka sama suaminya, yang jadi kena marah, kena omel adalah anak-anaknya. Nah, kalau atau misalnya kita ngelihat, oh kok dia setiap telepon ibunya, kok mukanya langsung suram gitu ya, kayak misalnya habis kena bencana yang besar gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kita notes, lalu kita bilang, makanya kenapa harus bilang, kayaknya kamu ada masalah yang mungkin belum bisa diceritain ke aku ya, nggak apa-apa kok. Nah, jadi kita Hai. Nah. Jadi kita bisa belajar gitu untuk belajar mengkomunikasikan hal yang kita lihat dari pasangan kita secara observasi dan pergi ke layanan konseling. Jadi jangan cerita sama keluarga karena keluarga tuh akan membela anaknya. Atau Ya. kalau keluarga yang NPD dia akan membela mantunya dan menyalahkan anaknya. Apalagi kalau anaknya scapegoat kan sebenarnya. Jadi ya harus hati-hati banget untuk mencari partner cerita. Oh, scapegoat tuh apa ya? Jadi kalau orang tua narsisistik tuh kan ciri khasnya dia punya komparasi kan. Kita sebutnya Ya. golden boy, anak yang selalu benar, paling segala macam. Satu lagi scapegoat, anak yang memang selalu menyelesaikan masalah orang lain, yang mendapatkan tuntutan, yang mendapatkan Hmm. keharusan untuk menafkahi dan lain-lain. Nah, si scapegoat ini settingnya memang setting yang providing buat keluarga yang narsisistik ini. Ya. Tapi ketika dia sudah menikah, mungkin partnernya akan remind kan. Kenapa sih lu kalau misalnya yang minta ibu lu, padahal lu lagi mulas, lagi diare, lagi apa, lu pasti maksain gitu. Atau lu tahu ini momen kita mau pergi sebagai family gitu ya, piknik dan lain-lain, lu pasti akan menggagalkan ini dan pergi sama orang tua lu. Nah, ketika kita udah tahu nih ada warning seperti itu, konsul. Jadi pergi ke konsul tuh, konselor tuh jangan nunggu masalahnya udah di ujung tanduk gitu ya, baru Hmm. kita konsul gitu. Ya, 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 ya. Oke, jadi penting banget ya untuk kita juga punya komunitas atau accountable partner lah ya, yang bisa ngomongin juga ke suami atau istri kita atau pasangan kita lah ya di sini, karena akan sangat sensitif kalau kita yang ngomongin ya, akan memicu perang dunia juga kalau misalnya memang belum pulih ya, akan ke-trigger terus gitu kan Ya, ya. apalagi kalau kita ngomongnya salah kan. Kalau orang udah nggak baik-baik aja secara mental kan kita salah ngomong dikit juga kan bapernya Betul. panjang kan gitu. Ya, 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 betul, betul. Thank you, thank you. Nah, ini di slide itu banyak banget nih pertanyaan. Nggak ada cuma 5.
Gue rasa ini mereka udah mendapatkan informasi yang luar biasa banyaknya. Oke, ini dari Sheila Adiwinata. Thanks for the question. Saya akan diam kalau orang lain menyalahkan saya atas hal yang bukan salah saya. Hmm. Tapi setelahnya saya tertekan, cemas, stres berat, merasa sangat bersalah. Apa yang harus saya lakukan ya, Dok? Nah, ini Sebenarnya udah itu part self-aware. itu ya itu sebenarnya adalah perjalanan dari trauma. Jadi kadang ketika nanti coba lihat deh, sebenarnya satu yang perlu dievaluasi adalah pola asuhnya seperti apa. Jadi kalau Hmm. misalnya pola asuhnya memang selalu being kritik, terus selalu merasa dimarahin, atau selalu disudutkan, disalahkan, perasaan never doing right tuh selalu menjadi hal yang dominan. Dan pola asuh yang kayak gini biasanya belakangnya lu introspeksi diri dong, kayak gini kenapa salah gitu. Dan lu pasti salah deh, lunya yang kurang. Itu kadang bikin kita merasa bersalah, disebutnya people pleaser yang toxic. Jadi Hmm. aku mau konfirmasi juga sebenarnya people pleaser tuh hal yang memang kita harus lakukan karena dimanapun kita harus berusaha menyenangkan orang lain misalnya untuk bertahan kerja atau apapun. But in some level itu menjadi terlalu berlebihan dan akhirnya sacrificing your own self. Nah itu adalah toxic people pleaser. Jadi memang harus belajar sih kalau udah seperti itu bikin jurnal momen-momen apa sih yang membuat dirimu merasa mengkritik diri sendiri atau memblaming diri sendiri lebih daripada seharusnya. Nah, lalu Hmm. buat secara fakta tuh seperti apa? Nah, ketika faktanya udah keluar dan kita lihat, oh ya, emang aku ada salah sih, tapi cuma 20%, 80%-nya salah orang lain. Berarti aku sekarang harus mulai belajar untuk meningkatkan skill aku yang 20% ini supaya jangan kejadian lagi dan belajar untuk antisipasi ngingetin orang lain supaya jangan sampai menjadi gagal gitu. Ya, ya, ya. Oh, jadi harus set boundaries juga ya. Ya, jadi Membatasin. mengintrospeksi secukupnya serealistik mungkin lah ya kalau aku bilang gitu. Kalau misalnya Ya, gini, ya. kita bikin event nih, kita udah prepare nih semuanya udah siap. Ternyata pas di hari H si teman kita lupa misalnya ternyata ada pemadaman PLN mendadak dan kita nggak bikin genset di situ gitu karena kan kita nggak expect nih ternyata sial banget ada kayak gitu kan bukan hal yang kita bisa siapkan kecuali memang ada temen yang ingetin gimana nih kalau misalnya mati lampu mendadak kan kita nggak bisa nyalain diri kita sendiri terus ada part orang lain juga yang perlu mengingatkan gitu tapi Iya, iya. hati-hati kalau tadi bukan salahnya kayaknya harus mulai belajar untuk menghargai diri sendiri dan membela diri dengan bilang gue nggak nyaman lu salahin gue salahnya di mana coba tunjukin bukti nyatanya gue salah di mana Hmm. tuh itu Apakah ini bisa dibilang self-aware juga atau self-love gitu, Vin? sebenarnya self defense ya itu. Jadi harus belajar supaya Self-defense. orang ya dengan membuat boundaries tuh kita belajar untuk menentukan sejauh apa orang bisa menginsult kita. Jadi kadang kalau misalnya orang itu menginsult kita dan kita nggak kasih tahu, artinya kita let the people doing that kind of Hmm. thing gitu loh. Melakukan hal itu ke aku. Jadi makanya kenapa penting banget untuk menyadari, lalu nentuin. Karena kalau brandingnya Anda sebagai orang yang selalu mau, selalu siap untuk dimarahin orang lain, kalau ada masalah carinya Anda, ya jadi jangan salahin. Karena social brandingnya seperti itu belajar untuk mengubah social branding supaya kita dihargain, kita juga Hmm. bisa mencintai diri kita lebih baik gitu. Hmm. Jadi penting banget ya untuk kita mengenali diri kita dan juga jangan sampai kita jadi sasaran empuk si para NPD lah ya. Bener, ada Kalau satu kita nggak tahu boundaries. iya ada satu jurnal Gimana? yang bagus banget sih Yul dia bilang gini, kamu tuh Apa? bukan kamu tuh bukan magnet orang yang toksik, but you let the toxic people come into your life gitu loh. Jadi ada satu poin mungkin Hmm. kita menyadari bahwa oh kita yang terlalu terlalu apa ya terlalu polos gitu loh untuk mengizinkan orang datang dengan konsep aku tuh harus baik sama orang lain supaya orang lain baik aku tuh harus sayang sama orang lain supaya orang lain mau terima aku nah gitu jadi belajar untuk bikin boundaries supaya kita nggak ngizinin orang masuk terlalu jauh dalam hidup kita. Oke, oke. Wow, it's amazing. Gila. Ini daging banget ya dari tadi ya. Nanti open mic akan dibuka ya. Sebentar, ini masih banyak pertanyaan nih mengalir di dalam slide-slide dan juga message-message pribadi. Oke, ini ada yang nanya nih ya. Makasih buat materi yang bermakna banget dan buat bekal pernikahan aku nanti. Izin bertanya, apakah ada hal pertama yang paling penting dilakukan untuk menyembuhkan diri sendiri selain meminta bantuan ke profesional? Mungkin terapi kecil mandiri yang bisa membantu ketika dihadapkan pada trigger yang memunculkan trauma kita kembali. Ada tips-tipsnya nggak?
Kalau aku sih biasanya journaling. Tadi ya, nanti mungkin yang negative reaction, emotion itu bisa kita lakukan secara rutin. Jadi kita tahu tuh who, when, why, where. Kita selalu merasa tertrigger di topik-topik tertentu. Tapi gini, moga-moga yang ikut ini bisa aku encourage ya. Jangan jangan takut untuk minta tolong orang lain. Karena sometimes meminta tolong orang lain ketika kita lagi nggak baik-baik aja, itu adalah bukti pertama kalau kita mencintai diri sendiri. Ketika lagi ada masalah, ketika kita emosionalnya lagi nggak stable, ketika kita lagi ada di lingkungan yang nggak baik-baik juga, cara kita menyelesaikan masalah tuh bikin masalah baru dalam hidup kita sebenarnya. Ya. Jadi meminta orang lain tuh sebenarnya membuat kita dapat masukan dari orang lain yang ada di luar akuarium kita. Supaya ngasih tahu, hello, ikan yang ada di dekat lu tuh semuanya predator. Air lu tuh kotor banget. Cara lu berenang juga cuman kayak gitu-gitu aja. Lu harus punya modifikasi yang baru. Jadi ketika kita ngobrol dengan orang ketiga yang profesional, kita akan dapat new insight sebenarnya. Gitu. Oke. Yang kedua, kita mendapatkan kebenaran yang memang base-nya on ilmiah. Karena Anda bercerita dengan seorang profesional kan gitu. Nanti kalau misalnya mau coba dulu aja journaling, nanti bawa ke konselornya. Karena si jurnal ini akan jadi hal yang baik sebagai track record dirimu untuk didiskusikan dengan konselornya. Nanti konselornya akan membantu pattern-pattern apa sih yang masih negatif atau toksik dan perlu diperbaiki. Ya. Gitu. Wow. Ya, jadi jangan pernah merasa kecil untuk mencari help. Jangan pernah merasa itu something yang, wah gila gue harus nyari help gitu. Gengsi ya, jangan gengsi. Oke? Iya, jadi kalau ikut pelatihan psikoterapi itu dia selalu bilang, the first thing yang lu harus appreciate ke orang yang mencari pertolongan itu adalah ketika dia mencari pertolongan, itu adalah bukti bukti pertama dan utama kalau dia mencintai dirinya sendiri. Makanya dia mau dirinya ditolong karena dia cinta banget sama Right. dirinya, makanya dia mau ditolong kan gitu. Ya, ya, benar-benar. Tapi sejauh mana cinta diri itu sampai tidak narsis? Nggak mengeksploitasi orang lain dan nggak melakukan kejahatan. Do not harm to others, gitulah sebenarnya Ya, kalimatnya. ya, di Matius 22 tuh bilang kan kalau bahwa kita tuh harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap apapun itulah. Apa lupa deh pokoknya. Dan mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri gitu. Tuh. Jadi gimana kita bisa mempraktekkan cinta diri dan juga itu bisa overflowing dari kita, cinta diri kita overflowing untuk mencintai orang lain. Karena Tuh. kita nggak bisa memberi sesuatu yang kita nggak punya. Bener nggak, Vin? Betul. Dan yang paling penting nggak berkorban buat orang lain ya, Yul. Karena kadang kebaikan yang kita kasih ke orang lain itu making them worse gitu loh. Kayak misalnya gini, dia ke orang Oke. narsistik. Karena kita nggak mau mengkonfront, kita nggak mau ngomong, kita cenderung menjadi apatis dan mengiyahkan apa yang dia mau. Sehingga dia nggak tahu kalau apa yang dia lakukan itu memang means banget gitu ke orang lain. Tapi Alright. ketika ada orang yang mau speak out, mau speak up gitu, dia jadi merasa tertampar. Oh ya, emang gue segitunya ya gitu. Jadi dia mau berobat dan mau berubah. Tapi kalau kita Ya. selalu validating kayak oh iyalah udah daripada ribut ya udahlah memang orangnya gitu. Akhirnya kita menormalisasi sesuatu hal yang memang membuat dia jadi lebih buruk. That's right. Benar. Ya kan Ya, ada ayatnya juga kan yang dia bilang yang bilang Paulus bilang salinglah mengingatkan satu dengan yang lain kan sebenarnya. Itulah fungsinya komunitas tadi. Makanya salah satu cara sembuh dari dari traumatic growth dari traumatic event itu tadi saling mengingatkan dan punya social life yang punya ya, value sama. Nah, itu paling penting tuh ya. punya value sama gitu. Makanya kalau ditanya apa syarat nikah pertama, punya value sama, punya religi yang Alright. sama karena hidup kita tuh kan ditentukan oleh value hidup. Nah, kalau kepercayaannya udah beda, value-nya juga pasti berbeda gitu. Jadi kadang orang bilang Alright. beda agama ya at some point sometimes menjadi kacau sih sebenarnya karena value-nya beda. Oke, oke. That's very good. Jadi komunitas penting juga ya, sangat penting dan mencari help. Oke? Ya, dan mau mendengarkan ya, kadang ikut Ya, komunitas, cuma jangan saya mencari help doang sendiri, tapi nggak dengerin. egois gitu. Right, that's right. Nah, berapa batasan umur untuk mendefinisikan tentang umur inner child? Berapa, Vin? Nggak ada sih, ada yang udah tua juga nggak selesai dengan diri sendiri juga ada. Tapi sampai mana itu tuh membentuk inner child kita gitu loh, maksudnya. Em,
Sebenarnya setiap perjalanan hidup, kalau kita nggak dapat meaning life-nya apa, itu akan selalu dideskripsikan sebagai trauma sih sebenarnya. Jadi nggak ada batasan umur sih kita bilang inner child. Misalnya gini, em, mungkin kalau mau bilang bahasa anaknya kan mungkin sampai 18 tahun, tapi kita juga harus belajar untuk tidak mengglorifikasi trauma. Karena Tuhan memberikan kita momen untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang. Gitu loh Yul. Jadi kadang kalau di isu inner child ini aku bilang ayo belajar stop untuk mengglorifikasi all the reason yang terjadi di masa lalu. Karena in some point ketika lu udah memutuskan buat hidup sendiri dan lu sudah menjadi mandiri, that's your own responsibility untuk menyelesaikan yang belum selesai. Dan sometimes isu-isu inner child ini menjadi fireback buat diri sendiri. Kayak misalnya gini, orang tua kita mungkin kita seangkatan lah ya. Orang tua kita yang generasi X Y itu kan kalau misalnya mempanis anak tuh kan dengan memukul, memarahi, mengkomparasi karena that's why they get from the baby boomers kan sebenarnya sebagai orang-orang yang secara emosional dingin lah kalau aku bilang. Nah, di momen itu kita nggak tahu itu trauma loh Yul. Kita cuma bilang oh ya emang bapak gua sama ibu gua gitulah terlalu keras dan disiplin kan gitu. Sekarang zaman yang serba sosial media, orang bilang itu trauma, itu yang bikin hidup lu jadi punya masalah dan segala macam. Tapi ada satu poin yang kadang aku bilang, that's still your own responsibility untuk menentukan, lu mau marah ke orang dengan nyabok orang itu, atau lu bakal bilang, gue memaafkan lu kok gitu. Kan nggak semua orang yang terlahir dengan trauma itu kehidupannya berantakan kan gitu. Tergantung bagaimana dia menemukan komunitas. Jadi ada pasien aku yang orang tuanya broken gini. Analoginya, nggak semua orang dengan broken home itu keluarganya jadi masalah kan. Ada yang dia mencari pertolongan, dia mau baca buku, dia mau belajar, ini harus berhenti di aku gimana caranya. Tapi ada orang yang selalu menyalahkan orang tua gue sih dulu kayak gitu. Kalau dulu orang tua gue nggak gitu, mungkin hidup gue lebih baik. Gitu. Padahal mungkin itu adalah pilihan hidup dia gitu. Kayak orang udah tahu setiap ke tempat dugem, lu ketemu alkohol, that's make your life worse kan gitu. Tapi dia selalu menyalahkan orang tua gue sih kayak gini, makanya gue selalu nyari alkohol gitu loh. Padahal orang udah nyaranin, yang dari komunitasnya nyaranin, lu seek help deh, lu coba rehabilitasi deh. Dia bilang enggak, hidup gue emang gini, pahit sih, lu semua pada nggak ngertiin gue. Nah di level itu ya that's your own choice gitu loh sebenarnya. Iya. Dan you're the one yang kata kamu bilang ya, you're the one yang bisa jadi hero for your own journey, right? Betul, orang lain kan cuma bisa nyemangatin aja ya, nyemangatin, mendoakan, ngasih tahu yang benar. Tapi kalau di tahap motivational interviewing tuh, your own self yang bikin actionnya mau apa gitu. Iya. Terus kalau misalnya yang tadi nih back to inner child yang umur berapa? Maksudnya mungkin eventnya sampai berapa, event sampai usia berapa yang dianggap itu inner child trauma? Nggak ada juga, apa sama? Sebenarnya Kayak sesuatu yang selama kita didapatkan di childish. proses pola asuh sih sebenarnya. Di proses pola asuh sih sebenarnya ya sampai misalnya ya tergantung ya pola asuh kan biasanya nggak berubah. Nah tadi kalau misalnya konteksnya anak tuh bisa sampai 15 sampai 18 tahun. Gitu. Ya, oke. 15 sampai 18 tahun. Tapi ada yang bilang ini proses si trauma itu sebenarnya sudah dimulai dari perut emaknya. Kita sebenarnya bisa tahu tuh Yul dari ketika kita wawancara pasien gimana sih proses waktu mama lu pregnancy, terus bagaimana proses lu tumbuh dan berkembang. Nah itu biasanya golden period kita menilai ini akan jadi traumatik atau enggak. Misalnya ternyata ketika gua lagi hamil hamil anaknya, mamanya baru tahu kalau bapaknya selingkuh misalnya. Dan dia akhirnya harus mendengar emaknya nangis atau misalnya dia jadi terus kadang kan orang tua tuh suka ngomong lagi kan dulu ya waktu hamil kamu tuh bapak lu selingkuh. Wah, jadinya ribut dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya anak tuh udah tahu dari dalam kandungan ibunya. Oh iya. Betul banget sih. Itu proses trauma dari kita di kandungan tuh itu pada saat emang ditanyain psikolog ya. Kalau misalnya kita lagi ke psikolog ditanya, "Oh, waktu ibu mengandung ada emosi apa nggak yang ekstrim yang kayak gitu?" Bener sih. Ya, Berarti kalau benar-benar jurnalnya ada yang itu bilang ya. sampai dia usia TK sih, karena biasanya setelah lewat dari TK itu kan pengulangan trauma aja. Misalnya neglected nih, keluarganya neglect atau abandonment. Ya, nanti di SD kan dia akan mengulangi pengulangan itu. Jadi toddler sampai 5 tahun ya biasanya kita yang jadiin dia base dari neurodevelopmentalnya. Iya. Kita satu pertanyaan lagi sebelum ke Arnold mau nanya ya. Nah,
Thank you for that. Kadang kita udah forgive pasangan, I want to love him deeply, tapi kadang teringat terus salahnya yang trigger lagi negative reaction. Bagaimana caranya benar-benar forgive? Menyadari kalau nggak ada manusia yang sempurna sih. Kita juga making fault kan sebenarnya gitu. Terus mengajari bahwa proses-proses itu adalah proses belajar gitu. Jadi kadang I want to love deeper itu bikin kita punya ekspektasi yang lebih sama pasangan. Bikin kita punya merasa bahwa ini tuh kurang dan gue belum bisa appreciate itu. Nah, jadi belajar untuk melihat bahwa kalau dia udah berubah tuh selalu bilang thank you ya, kasih apresiasi dan kasih konfirmasi bahwa apa yang dia lakukan itu membuat gue lebih admire. Jadi gue berterima kasih banget lo mau berubah di aspek ini. Jadi jangan nunggu memberikan afirmasi atau memberikan admiration itu di ujung sesuai kalau dia sudah memenuhi ekspektasi kita. Ekspektasi. Iya. Nggak bisa melakukan perbaikan pernikahan sesuai ekspektasi seseorang tuh nggak bisa. Oh, oke. Gitu. Jadi Start from setiap us lah ya. langkah kasih ininya admirationnya kayak aduh gue berterima kasih lo, lu tuh dulu kalau ngebalas WA 2 jam gitu ya. Sekarang 10 menit juga lu balas. Dulu kalau gua telepon lu nggak pernah angkat. Sekarang lu udah mulai belajar mengangkat telepon. Thank you pisan. Lu sekarang udah mau belajar ngejemput gua. Kalau dulu nggak pernah mau nawarin kayak gitu. Iya, iya. Sama kalau Oke. lukanya akibat perselingkuhan, one of my supervisor tuh dia bilang gini, ketika lu lagi counseling marital after infidelity, hal yang harus lu ingetin ke pasangan adalah never bring the third people in your dinner time gitu. Jadi jangan pernah bawa orang ketiga itu di tempat meja makan kita karena kadang sebagai orang yang tersakiti entah itu perempuan atau laki kita suka nanya kan, dia tuh lebih baiknya apa sih? Momennya apa sih? Lu tuh waktu itu ngapain aja sih sama dia yang membuat kita akan lebih sakit hati. Tapi choose untuk memaafkan whatever it is gitu dengan kasarnya dengan ini ya memaafkan dengan sangat brutal terus bilang oke, bikin limit kalau lu ngelakuin lagi gue mah nggak sanggup gitu ya jadi gue akan memilih untuk memaafkan dan gue juga nggak mau tahu apa yang terjadi di belakang gue hanya berharap lu akan berkomitmen untuk menyelesaikan ini semua dan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik gitu rather than kita cari dulu di HP-nya nanyain lu pergi kemana aja lu Iya. ngabisin minggu sama dia seperti apa coba lihat chat-chatnya itu akan membuat kita lebih pahit sih sebenarnya dan lebih susah untuk memaafkan kalau terlalu detail. Ya, betul. Setuju banget. Oke, thank you, Vin. Arnold or Arthur ya? Boleh open mic untuk kamu bertanya langsung sama Dr. Elvin. Silahkan. Open kamera juga Oke, boleh, kamera. kamera aja nggak ada. Nah, boleh suaranya lebih besar, Arthur? Oke, Hai, thank you, Il. Hai, Yo. Bu Dokter. Halo, Kenalin nama saya Arthur. Oke, salam langsung kenal. ke pertanyaannya aja. Em, jadi kita itu kan sebagai cowok tuh kadang bebal banget ya ketika kita lagi cekcok sama istri. Padahal sometimes kita tuh sadar kalau kita itu yang salah sebenarnya. Tapi karena kita merasa ya bukan gue deh yang harus kalah gitu loh. Terus ketika itu udah reda baru nyadar eh, kok kayaknya tadi gue yang salah ya, tapi kenapa gue yang ngotot gue yang nggak salah gitu. Terus pertanyaan apakah ini normal, sehat atau penyakit dok? Kalau sakit sih enggak ya, tapi gini, coba lihat, Arthur perlu menilik diri sendiri untuk bertanya. Tadi ya pakai yang gambar gajah tadi, untuk lihat kenapa ya di saat momen harusnya aku belajar tahu untuk cukup diam dan mendengarkan, aku cenderung untuk mempertahankan diri sendiri dan nggak boleh kalah. Karena kan sebenarnya konflik itu bukan menang dan kalah kalau di pernikahan, tapi bagaimana kita ketemu jalan tengah gitu. Tapi di momen ini kayaknya gue harus menang dulu supaya gue mau dengerin orang lain nih. Nah, sebenarnya perasaan perasaan terkalahkan ini pertama kali muncul kapan? Karena itu biasanya pola konflik yang dipelajarin.
gitu. Nah, yang kedua adalah kalau memang ini berat, kalau dilihat poinnya belajar untuk stop action dulu. Kalau misalnya kan kita kadang kalau lagi marah kita bisa mendengar suara kita sendiri kan kita oh kayaknya ini udah 3 kalimat kok gue nyerang terus ya malah jadinya insult padahal kita cuma mau bahas kenapa lu datang terlambat gitu. Nah, belajar tuh tenang dulu bilang kayaknya I need to time untuk ngerilis untuk menurunin dulu emosiku entah dengan mandi, makan atau dengerin lagu dulu. Udah gitu I will be back untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya, kasih assurance juga ke dia kalau kita akan ngobrol lagi untuk nyelesain masalah ini jangan ditinggal tidur ya, biasanya kalau udah mandi terus janjinya mau nemuin istrinya nungguin di ruang tamu suaminya udah tidur duluan nanti ribut lagi perasaan tidak tervalidasi dan tidak diperhatikan gitu. Jadi kalau Oke, memang oke. tipenya selalu nyerang kayak gini belajar untuk stop dulu terus untuk thinking lagi sehingga punya action yang lebih baik Hmm. gitu. Gimana Arthur? Oke, terjawab. Tapi ada pertanyaan lagi. Boleh. Boleh. Oke, Tapi hadiahnya satu ya. apa tuh? Oh ya, nggak apa-apa. Tadi apa ya? Oh ya, misalnya nih, ini bukan misalnya sih, ini realitanya seperti ini. Saya tuh merasa saya sering luapin kekesalan saya tuh di istri saya. Hmm. Apalagi kalau di triggernya itu biasanya itu contoh. Jadi si istri saya ini punya apa ya ngomongnya penyakit lata atau apa gitu. Latanya itu kayak tiba-tiba bisa kaget gitu. Kayak Hmm. contoh anak-anak suka apa loncat-loncat di di tempat tidur. Nah, Hmm. itu biasanya dia bisa suka lata sendiri. Nah, terus sekarang saya dengar itu kesel gitu. Hmm. Pernah nggak nanya Eh, ke dia kenapa dia harus latah seperti itu? Pernah. Jadi waktu itu sempat pas waktu anak saya masih kecil, Mhm. pas dia lagi ngejagain itu, tiba-tiba dia agak meleng dikit. Nah, anak ini ngambil pisau alat ini buat cukur alis atau apa ya, Mhm. kesabet tangannya. Semenjak itu dia Ah. trauma. Jadi dikit-dikit pun dia selalu latah gitu. Oke. Nah, gini, sebenarnya kayaknya perlu konseling mungkin gini. Ada pola di mana orang tuh ketika sekali melakukan kesalahan, maka sepanjang itu tidak bisa eksplorasi. Nah, kalau memang ini menjadi masalah dan selalu traumatik, nggak apa-apa konseling aja. Kalau misalnya memang istrinya terlalu latah ya, karena kan kalau pola asuh yang terlalu protektif buat anak juga jadi masalah nih nanti buat anak. Anaknya jadi cemasan, jadi takutan. Anaknya juga menjadi selalu insecure atau punya sosial fobia karena misalnya orang tuanya ketika melihat anak melakukan sekali kesalahan, dia tidak akan memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat sehingga anak akan menjadi lebih cemas dan merasa bahwa saya nggak boleh salah nih karena kalau salah nggak ada kesempatan kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi sebenarnya ini orang tuanya, mamahnya mesti mesti melihat tahapan itu juga gitu. Oke. Nah, yang buat bapak harus ngomong kalau misalnya ini menjadi berat, ini aja couple terapi aja. Jadi dua-duanya mesti terapi ya. Iya, karena kasihan ya anaknya kalau kayak gini, apalagi kalau anaknya masih kecil, kan dia sebenarnya perlu momen eksplorasi nih. Tapi kalau emaknya selalu kayak gini, biasanya kita sebutnya pola orang tua yang malah nanti keluarnya helikopter parent. Jadi harus tahu Hmm. anaknya ngapain, anaknya nggak boleh kena masalah, anaknya nggak boleh belajar ketemu masalah, dia harus mencoba untuk mencegah semua masalah yang ada di anak, dan anaknya nanti produknya biasanya ketika dia remaja dan dewasa itu menjadi pencemas. I see, I see. Hmm. Oke. Atau malah Thank keluar you. perfeksionisnya nanti Hmm. di anak. Nanti atau enggak yang lebih parah yang aku ketemuin malah jadi OCD, punya obsesif kompulsif. Karena dia merasa punya belief nggak boleh salah. Karena kalau salah, gue nggak punya kesempatan yang lain. Gitu. Oke, oke. Thank you, Oke. Dok. Sama-sama. Thank you pertanyaannya Arthur. Arno atau Arthur? Pokoknya ya. Arthur. Oh Arthur. Oke, thank you Ya, Arthur. jadi tahu Oke. deh. Oke, next. Next ada Endah mau nanya. Boleh open mic, Endah. Halo, Dok. Halo, Ci. Halo. Thank you. Hai Endah. No worries. Dok, saya mau langsung nanya aja. Jadi gini, gimana cara kita menghadapin orang yang paling kita sayang, tapi dia yang men-trigger kita paling kuat? Hmm. Men-trigger kita paling kuat tuh dalam arti dia tuh mau yang terbaik,
tapi dia mau kita ngerubah seperti role hidupnya dia yang lebih baik. Dan dia tuh maunya, ingat ya, dia bilang gini, ingat ya, ini kata-kata yang mujarab, paling mujarab sih, yang buat Endah jadi langsung, tek, lu ingat ya, lu itu lahir dari perut gua, lu itu dititipkan sama Tuhan di tempat gua. Jadi lu itu harus ngikutin gua, karena gua dititipin sama Tuhan, lu dititipin sama Tuhan ke gua, gitu loh. Intinya yang dipermasalahin tuh, lu itu dilahirin dari gua, 9 bulan gua berjuang buat lu, gua lahirin lu dari sini 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 sini, dan lu bisa berjaya sampai sekarang tuh karena gua. Thanks, Dok. Thank you, Gain Endah. yang dia dapat dan dia demand di bagian mana, Bu? Hah? Gimana, Dok? Ulangi, Dok. Proses demanding dia di sebelah mana? Tuntutan dia di sebelah mana? Dia maunya Endah menjadi orang yang lebih baik dari dia dalam berkeluarga, dalam mencari pasangan, dalam semuanya dah pokoknya. Standar baik itu apa ya? Ya harus lebih baik dari dia. Dia itu 6 misalnya, Endah harus 7. Nggak gini, nanti kayaknya perlu perlu di remind, nanti punya agenda ya Bu ya. Ini kayaknya special case, kayaknya perlu nulis di agendanya. Gini, kalau saya bilang hidup saya harus baik, that's very abstract things gitu ya. Baik tuh apa? Menurut saya sih baik yang penting bisa makan, punya rumah sendiri gitu ya. Kebutuhan saya terpenuhi dengan cukup, itu adalah baik menurut saya. Tapi kan apakah si orang yang ngomong ini, yang aku kayaknya tahu quote-quote siapa gitu ya, dia punya ekspektasi sendiri nggak dan minta dia buat itu dalam bentuk konkret. Misalnya gini, lu tuh ya gajinya harus 100 juta. Nah terus kita bilang, lah kan 100 juta tuh ekspektasinya dia, ya boleh kan, tapi orang mencapai 100 juta itu kan bukan kayak simsalabim, kecuali Anda menikah dengan misalnya anaknya konglomerat gitu kan mungkin ya gitu. Jadi mungkin itu kan men-trigger, tapi ketika kita mulai berpikir logis ya mungkin sekarang belum bisa lah yang dia minta apa, tapi ya gue lakuin aja yang terbaik gue bisa hari ini gitu loh. Jadi jangan menerima kalimat dia dengan 100% korek gitu loh Bu. Oke, Dan minta masalahnya dia untuk menyampaikan segala sesuatu dengan bentuk konkret. agak susah sih, Dok. Soalnya orang umur 60 dengan kita yang masih 30. Ya, kalau udah di level itu cuma bisa mendoakan, tapi Iya, pikiran benar sih. pasti logis, maksudnya maksud mama baik teh apa gitu loh. Mungkin ya hidup dia juga dulu pahit banget, misalnya dia single mom atau segala macam, dia nggak pengen hidup Anda lebih buruk, kan bisa juga ya kayak gitu. Tapi punya punya patokan, jadi maksud mama baik tuh apa? Kita bukan nantangin kok, cuman bisa tahu ekspektasi dia ke hidup kita tuh apa gitu. Jadi jangan diterima mentah-mentah, Bu Enda, kalimat kayak gini, karena nanti akan bikin kita stres sih, Enda. Banget sih, Dok. Jujur banget banget. Ya, dan yang kedua adalah nggak semua omongan dia harus diaminkan, kan gitu. Kan ada namanya iman ya, mungkin sekarang belum sanggup, nanti beberapa tahun ke depan mungkin kita baru bisa, ya anggap aja itu doa baik orang tua. Jangan Hmm, semuanya diiyahin, di level ini kita harus bisa berpikir abstrak sih, Oke, oke. Sip, sip. gitu. Yang penting, Dok, menurut dokter bagusnya berarti didiamin aja gitu ya. Iya, doain aja, aminin aja mah, doain aja, semoga kedenger sama Tuhan gitu. Oke, Dok. Oke, thank you, Dok. Ya, kadang kalau di Thank kayak you. gini, kalau kita dengerin 100% omongan dia tuh sakit hati. Jadi ya untuk supaya kita nggak jadi orang yang pendendam dan hidup kita penuh kepahitan ya atau bitterness, ya udah anggap bercanda aja ya doain aja mah gitu. Kecuali mama kalau misalnya modalnya kenceng dari mama juga kan enak ya. Kalau modalnya agak empet-empetan juga kan kalau mau minta rumahnya 2.000 meter gimana caranya gitu. Ya anggap bercanda aja lah. Siap, siap. Thank you, Dok. Lebih sulit kalau pasangan hidup lebih baik kan Yul ya. Aku nggak ngerti sih pasangan hidup lebih baik. Tapi maksudnya gimana lebih baik dari bapaknya, gantengnya Iya, gitu. iya. Enggak. Dari ke ekonomi lah. Ya kalau gitu mama Oh. sawin aja cariin dulu ya anaknya ini anaknya nanti bilang ya masuk aku mau menerima segala jenis cesawan yang mama bakal kasih ke aku. Jadi tolong mama Mbak, cariin dulu kesel. mah karena Oh, level bahasa pertama. Ibrani keluar, guys. Kenapa? Sok atau sok. Iya Ya. maksudnya dibilangnya gitu sok atuh mama cariin yang buat dicesawin karena pertemanan saya mah pertemanan yang pada fresh beginner lulus mah semua juga gajinya masih segitu mentok karena kita berjuang di level yang sama gitu. Jadi kalau mama pengen upgrade-nya cepat, jadi sok atuh tolong cariin gitu. Hmm. Keselnya tuh karena sering diulang-ulang gitu loh, Dok. Itu doang sih sebenarnya.
Ya makanya diskak, suruh dia yang cariin gitu daripada mama ngomongin saya suruh berjuang kan nggak mungkin ya mas saya harus nyari harus jadi simpenannya ani-aninya GM gitu yang gajinya sesuai yang mama minta. Jadi tolong mama yang cariin karena level pertemanan saya karena kita memulai dari jalur susah susah Kartasudra, nah sekarang baru gajinya di level UMR kali dua mah gitu. Dan aku tanya yang lain semua gajinya sama gitu. Jadi kalau mau nyari yang kayak gitu kan mungkin pertemanan mama bisa dicari yang orang-orang kaya yang anaknya masih single gitu. Jadi itu di level orang tua mah kalau nyari yang kayak gitu. Kalau di level aku ya dapetnya yang segitu-gitu juga sih gitu. Iya, Bobby Saputra tuh Padahal single. yang hidup tuh kita loh padahal ya. Tapi dia yang cerewet. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin dia pengen anaknya hidup lebih baik. Udah positive thinking Ya, gitu aja lah. dan kita nggak bisa merubah orang tua kita. Yang bisa kita rubah adalah cara pandang kita terhadap mereka sih sebenarnya. Ya, yang paling susah diubah kan itu ya, apa rencana Tuhan sama Ya, orang tua. Makin tua makin memfosil kan kemampuan pikir dan keyakinan hidup dia. Jadi ya udah, gitu. Bukan sesuatu yang perlu dipeributkan lah kalau sama orang tua. yes. Ya udah, ya, Gotta enjoy your life too. ya, ya, Oke. ya. Thank you, Dak. Thank Thanks you. for the question and the thanks Alvin. Yo. Menjawab banget. Oke, next ada yang mau nanya namanya Adela. Oke, Adele, boleh bisa open your mic. Oke, halo dok, malam. Halo. Ya, jadi mau nanya, kalau misalkan case-nya di aku itu tuh, dulu mungkin nggak pernah sadar kalau itu tuh trauma. Sampai akhirnya merit, punya anak, baru tahu kalau itu adalah trauma. Jadi pas punya anak tuh malah buka, kalau kita kan biasanya punya anak, malah sayang sama mama kita ya, gitu kan. Tapi kita tuh malah jadi benci sama mama gitu. Kayak ngerasanya, loh, kok gue bisa memperlakukan anak gue baik, tapi kenapa lu dulu nggak Donasi pernah kamu. bisa iya, memperlakukan aku dengan baik ya, kayak gitu. Sampai akhirnya pernah konsul juga ke psikolog gitu, dikasih advice segala macam. Ternyata tuh bisa healing berjalannya waktu. Tapi dibilang healing banget, harusnya sih udah nggak ke-trigger dengan setiap perkataannya. Tapi pas anak udah beranjak dewasa, saat melihat hal-hal yang dulu aku lihat pas aku masih kecil, itu tuh jadi kayak duplikat my mom gitu loh, tanpa sadar. Tapi maksudnya kayak sekarang pun kayak, aduh, kok ada terbesit apa pemikiran kayak, gue harusnya giniin anak gue nih supaya ngerti nih gini-gini. Tapi itu tuh kayak ke flashback gitu loh sama masa lalu tanpa sadar dan akhirnya kayak tuh jangan kayak gini bisa gak sih, jadi kayaknya tuh nuntut anak juga, padahal sebenarnya kita tuh dalam pemulihan juga nih, karena kan kalau misalkan seandainya itu maksudnya bikin anak trauma juga nggak ya, karena kan kita sadar nih kita sakit dan kita berobat tapi kan nggak langsung sembuh kan. Nah, apakah itu bisa membuat trauma juga ke anak saat kita lagi proses dalam penyembuhan itu gitu, itu sih. Oke. Ini emang itu ya si intergenerational trauma kan seperti itu. Jadi gini, kalau memang itu masih ada beberapa faktor yang memang triggering, nggak apa-apa sadarin itu sebagai momen yang triggering. Yang kedua adalah konsepnya menjadi orang tua, parenting itu kan sebenarnya menjadikan orang tua lebih matang ya. Jadi jangan langsung kayak pukul rata semuanya harus sempurna karena setiap dari kita juga punya bekal, punya baggage masa lalu tuh yang nggak semuanya lancar gitu. Jadi sebenarnya proses ketika masih sering tertrigger atau ada momen kadang kita lost control itu adalah momen belajar kita, tapi belajar untuk tahu batasan mana yang nggak boleh dilewat. Misalnya mukulin anak secara bertubi-tubi atau misalnya berteriak karena kadang ada momen di mana ketika itu membahayakan kita boleh kok teriak ke anak atau mukul anak gitu, tapi tidak secara kompulsif terus-terusan sampai dia bengap dan lain-lain. Nah, kalau memang punya catatan yang baik, nggak apa-apa Bu, ditulis aja. Misalnya, anak hari ini GTM. Aku munculnya emosinya marah skala 5, cemas skala 5, pikiran yang muncul adalah, kenapa sih anak ini susah banget, atau aku ini tidak menjadi ibu yang baik ya, tiba-tiba keluarnya self-blaming. Sehingga perilakunya misalnya membanting piring, atau misalnya berteriak di depan muka anak. Nah, di momen itu ketika kita udah rajin melakukan journaling, kita lihat lagi,
Oh, ternyata aku tuh sering banget tertrigger kalau anakku melakukan hal yang bukan aku suruh. Atau ketika anakku nggak mau melakukan hal yang aku minta. Nah, aku di situ mulai belajar bahwa anak itu punya alternative thinking namanya. Anak itu punya keinginan juga kok, anak itu punya kemauan juga kok. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kok kalau misalnya aku ditolak sama anak, justru hal yang baik. Anak jadi belajar untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi ketika udah melakukan journaling, di-review ulang, sehingga kita bisa belajar cara pikir yang baru dan pola perilaku yang baru gitu. Dan belum Oke, tentu thank you. traumatik buat anak selama kita minta maaf gitu. Ya. Nah, terus pernah dengar juga kalau misalnya kita selalu minta maaf sama anak, anak jadi kayak ngerasanya, iya nih mak gue terus yang salah. Oh Apakah itu enggak, benar, kita Dok? minta maaf ke anak tuh konkret loh Bu. Misalnya maaf ya tadi mama teriak di depan mukamu. Sebenarnya apa? Tapi kita jelasin, mama tuh sebenarnya teriak karena kamu mau megang api gitu. Jadi kita belajar untuk meminta maaf dengan konkret itemnya apa, lalu reason kita marah tuh seperti apa gitu. Tapi mama akan tetap marah kalau kamu megang api, cuman mungkin nanti akan teriak aja, nggak akan teriak di depan muka kamu. Jadi kita bikin korektif behavior-nya gitu. Nah, yang agak Oke. sulit kalau Terus, sedikit minta maaf tanpa alasan. oke. Terus sama satu lagi, Dok. Hmm. Kan kalau misalkan nih, kenapa ya kalau misalkan anak saya nih ngelakuin kesalahan, padahal sebenarnya kan anak kecil itu wajar banget untuk melakukan kesalahan kan. Bahkan kadang-kadang kita bilang ya lakukan kesalahan yang banyak supaya nanti kamu belajar gitu. Harusnya kan gentle parenting itu bisa menemani atau membimbing ya saat dia melakukan kesalahan. Nah, triggernya itu tuh kalau misalkan dia melakukan kesalahan tapi di depan orang, which is teman-teman yang akhirnya ternyata dia jadinya karena dia, maksudnya anakku tuh tipe anak yang apa ya, apa sih, leadership banget gitu. Jadi apa-apa tuh kayaknya maunya maunya tuh apa, mimpin lah, maunya Mimpin. tuh mimpin segala macam gitu. Nah, tanpa sadar mungkin dia jadi kayak agak bosi. Akhirnya dia jadi nggak disukai temennya gitu. Nah, ada perasaan tuh langsung kayak, aduh kenapa sih kayak gini, kan jadi nggak disukain kan, kayak akhirnya jadi kayak ngerasa udah jangan kayak gini, jangan kayak gini, padahal kan sebenarnya sifat memimpin itu baik adanya, tapi karena emang belum terlatih aja sehingga akhirnya masih salah keluarnya. Nah, tapi nge-triggernya adalah jadi kok bukannya aku ngelindungin anak malah nyalahin dia karena dia begitu gitu loh. Paham nggak, Dok? Ya, tapi Nah, lihat itu dulu gimana ya maksudnya? apakah ini pola yang ibu dapat dari dulu juga, seakan-akan anak itu orang dewasa mini yang dia udah tahu harus ngapain supaya tidak melakukan kesalahan. Nah, yang kedua adalah coba lihat apakah yang dia lakukan itu membuat ibu merasa malu atau takut dengan judgement orang lain kalau Anda menjadi ibu yang tidak baik atau tidak cukup apa ya, mampu melindungi anak-anaknya gitu. Jadi coba tanya deh nanti bahwa dalam doa reasonnya apa ya Tuhan ya, kenapa ya aku teh selalu merasa ketika aku melakukan kesalahan aku tuh nggak baik-baik aja. Tadi ya beberapa clue-nya, apakah feel of shame karena Anda Hmm. merasa secara sosial Anda akan dilihat tidak baik-baik aja, atau feel of guilt, Anda merasa bersalah karena Anda tidak menumbuh kembangkan anak Anda dengan baik sehingga dia dimusuhin teman-temannya, atau merasa apa, neglect karena Anda berusaha ngomong ke anak tapi dia tidak mau mendengarkan gitu. Jadi emosi-emosi besar apa sih yang sebenarnya Anda rasakan kalau anak Anda nggak baik-baik aja gitu. Itu yang Oke. perlu dikoreksi sehingga kita bisa punya gambar diri yang lebih baik bahwa ya tadi kalau yang muncul adalah rasa bersalah, kita bisa bilang ya namanya orang tua tuh kan belajar juga gitu. Nah, si parenting inilah yang menjadikan orang tua ya gitu, menjadikan kita dewasa yang lebih matang. Oke, oke, oke. Thank you, Dok. Ya, oh ya aku mau Oke, nitip Del. juga di parenting itu nggak ada yang salah yang benar ya sebenarnya. Jadi jangan sampai parenting ini juga menjadi salib yang nggak bisa kita pikul juga karena saking banyaknya ilmu. Nanti parenting Montessori, nanti gentle parenting, nanti conscious parenting, nanti yang lain-lain akhirnya membuat kita sibuk dengan keilmuan parenting, tapi nggak present time buat anak kita. Wow, so good. Ya, betul banget. There's no one size fits all ya, Vin ya. Nggak Ya, ada yang kayak ibu, yang kayak ini aja, kayak Bunda Maria mendidik Yesus kan nggak pernah ada harus gini, harus gitu kan, gitu. Salah juga ya udah aja kan, gitu ya. Ya itu yes, yang menjadikan betul, ini. betul. Betul harus presence dan kita yang paling tahu. We are ada quote satu yang gue ingat bahwa we are the
we are not the perfect mom. We Hmm, never be the perfect parents for our kids, tapi we are the best for our kids karena kita yang paling tahu siapa anak kita. ya. Wow, kita jadi apa dari single marriage parenting karena inner child begitu relate sama setiap kondisi hidup kita ya, Vin ya. Nah, Tuh. ini sebenarnya sebenarnya ini mungkin sudah terjawab, tapi ini dipertanyakan lagi. Ini ada 3 pertanyaan yang menurut gua relate banget gitu ya. Jadi ininya yang satu, pasangan suka memperhatikan lawan jenis lama, lama gitu, memperhatikan lama, padahal eh, pasangannya udah memberitahu bahwa dia nggak suka. Oke, itu satu. Yang kedua, pasangan super posesif, dikit-dikit dicurigain. Saya sudah lelah, harus diapain dok? Oke. Hmm, Jadi intinya tentang pasangan yang tidak sesuai ekspektasi, yang membuat mereka tuh geram lah ya. hmm. Sama satu lagi, pasangan yang suka tidak menggunakan HP pada saat bersama, tapi menggunakan HP pada saat tidak ada. Apakah kita terlalu curiga atau overthinking? Nah itu dok. Dok lagi, Vin. Vin, jangan manggil kita ibu-ibu. Kita tuh masih muda. Cici-cici lah ya, cici-cici ya. Ternyata itu Ya, spesial DM yang terakhir ya di ininya, jangan manggil ibu, cenanya gitu. Jadi yoi. pola kita berelasi tadi balik lagi ya sebenarnya adalah pola ketika kita apakah memang nggak selesai dengan diri sendiri. Nah, aku nitip banget yang tadi ya sering melihatin lawan jenis dengan waktu yang lama. Hati-hati yang namanya emotional infidelity ya. Walaupun nggak selingkuh, nggak sekamar, nggak melakukan hubungan seks, tapi ketika kita sudah tidak bisa menjaga komitmen dan trust dari pasangan kita, sebenarnya pilar rumah tangga itu hancur gitu. Jadi makanya kenapa belajar untuk meningkatkan kontrol diri karena balik lagi basicnya kontrol diri dan belajar untuk menghargai pasangan kita. Jadi dibandingkan ketika kita udah tahu nih kekurangan kita adalah kalau ada lawan jenis tuh matanya pengen ngeliat terus. Sekarang udah mulai bikin komitmen, kayaknya kalau di yang makan sekarang kita nggak usah lama-lama di restorannya. Makan, terus udah gitu langsung pulang. Nah, ketika kita ngelihat pola ini berguna buat kita, ya kita jalanin itu terus. Gitu ya, sampai kita merasa bahwa bertanya ke diri sendiri, apa sih gunanya ngelihat pasangan orang lain yang memang lebih cantik mungkin atau lebih ganteng, atau misalnya kita melihat pasangan lain dan membuat istri kita sakit hati. Jadi belajar punya empati gitu ya. Yang paling sulit di pernikahan adalah punya empati di level tertentu ya gitu. Jadi satu hal yang bisa menyelamatkan pernikahan yang berkonflik adalah empati kepada pasangan kita. In the same time kita bisa berpikir kalau istri saya pun melihat laki orang dengan mata mendelik dan akhirnya diliatin terus what will I feel gitu ya sebenarnya itu yang mungkin kita coba merasakan gimana rasanya menjalankan sepatu orang lain. Nah, kalau yang overprotective, coba lihat yang overprotective ini apakah muncul dari gejala paranoid karena dia terlalu paranoid suami istrinya akan berselingkuh karena dulu mungkin dia punya riwayat diselingkuhin atau justru munculnya dari narcissistic personality partner karena narcissistic ini kadang selalu upaya over controlling dalam kehidupan orang lain. Gitu. Jadi sebenarnya ini perlu banget untuk yang tadi 2 kasus itu tuh sebenarnya yang 3 bahkan ya itu perlu banget buat konseling sih sebenarnya supaya kita bisa tahu dari konselornya point of view-nya seperti apa sih di kasus-kasus seperti ini gitu ya misalnya kalau kita punya riwayat orang tua yang selingkuh kan bukan berarti pasangan kita will do the same pattern kan sebenarnya tapi kita seakan-akan kayak menikahi ayah kita dan mukanya si ayah itu ditempelekin di suami saya tapi kan itu akan membuat pernikahan menjadi kacau balau yang akhirnya kalimat pertama yang muncul adalah I'm not your father gitu. Dan itu akan jadi konflik berulang. Dan jangan pernah dalam proses pernikahan bilang, iya karena I have a trauma, finish your own trauma, supaya lu nggak bikin trauma buat hidup orang lain gitu. Nah, yang terakhir adalah yang masalah gadget tadi ya. Ya sama yang gadget tadi juga intinya ya sekarang tuh perselingkuhan tuh banyak banget sih Yul, ada perselingkuhan emosi, ada perselingkuhan apa digital, perselingkuhan sosial media. Sesederhana kita misalnya bikin apa nge-DM mantan kita atau misalnya nge-DM seseorang dengan kalimat yang nggak enak, itu bikin sesuatu yang nggak baik-baik aja gitu. Kalau itu happens, minta maaf dan finish. Wow. Yes. Bagus banget ya. Finish your own trauma, jadi nggak bikin orang lain trauma. Ya aku Oke. sering banget loh ketemu orang yang mungkin dapat pasangannya baik banget gitu ya Yul. Terus dia kayak yang Nggak.
Ya karena gue punya trauma, makanya gue ngelakuin ini ya. Aduh, please dong gitu. Pasangan lu tuh menikah dengan lu dengan kondisi yang baik-baik aja, tapi dia sampai harus ke psikiater karena lu selalu terbelenggu dan selalu sabotage your own self dengan bilang gue punya trauma, makanya gue nggak pengen gini. Ya akhirnya kan pasangan lu jadi punya trauma baru gara-gara hidup lu gitu. Akhirnya the circle will keep going on and on and on and on ya. Ya, nanti lanjut lagi ke anaknya kan. Sorry ya, mama Ya, gini karena mama dulu punya trauma. Ya, aduh Tuhan, lu tuh udah gede gitu kan. ya, it has to stop at you lah ya, harus berhenti di kita, di mana kita benar-benar mau belajar, mau bertumbuh, mau dikoreksi lah ya. Makanya penting banget punya komunitas, penting banget kita cari help, seek help, cari Ya, pertolongan. making an action lah ya kalau aku bilang, rather than cuman kayak tahu ilmunya, terus kayak Yes, yang merasionalisasi I'm doing something wrong due to my trauma. Mungkin kalau sekali dua kali oke lah ya, tapi kalau tiga ya, kali mah itu habit kan gitu. right. Dan akhirnya menyalahkan keadaan dan Nah, eh, expect orang lain untuk mengerti kita. ya, terus nanti kalau disuruh berobat, dah gue mah nggak sakit. Nah, salah lagi. Jadi lu teh maunya apa? Kan bingung. Yang bingung tuh pasangannya Ya, loh sebenarnya. Kayak gue mau benar. nolongin lu salah, tapi gue kena sebret terus, lu diingetin marah. Ya, gue mau apa? Akhirnya ada yang namanya covered narcissistic itu. Jadi akhirnya dia menjual semua drama hidup dia untuk pembenaran bahwa kalau dia melakukan segala sesuatu, ya dia nggak perlu responsibel karena itu akibat dari traumanya. Hati-hati loh, itu pola narcissistic cover tuh banyak yang kayak gitu. Oh banyak ya, Vin. Wow, serem juga ya. Banyak kayak Mhm. misalnya gini, bapak ibunya, gue pernah ngomong sama pasangan yang sudah tua karena anaknya berobat kan, gue panggil tuh bapak ibunya karena ternyata dia riwayat trauma kekerasannya tuh banyak banget. Terus gue bilang, Hmm. tante kenapa nggak memilih bercerai aja? Dia bilang karena anak gitu. Padahal Hmm. padahal kalau misalnya dia mau di momen itu tuh keluarganya udah mau nyelamatin dia, ya udah mau gimana lagi ya tuh, udah tante mah. Jadi akhirnya menjual kalau dia tuh kayak yang seseorang yang nggak punya effort, seseorang yang nggak punya power and strength untuk melakukan sesuatu yang berbeda di hidup dia. Tapi dia Iya. menyalahkan si anak dengan membuat guilty trip kayak, oh gue tuh udah berkorban ini buat lu loh sejauh ini. Gue tuh mempertahankan pernikahan yang penuh kekerasan. Gue mempertahankan hidup sama bapak lu gitu. Padahal kalau Hmm. kita gali, si tante ini memang nggak mau kerja. Jadi dia pengen dapat duit dari bapaknya terus gitu. Dia nggak mau dipush untuk, lu kalau jadi single mom, lu harus kerja. Itu dia nggak mau. Kayak udahlah, gue udah hidup udah santai gini, udah tenang. Ya laki gue emang galak sih. Tapi gue dikasih nafkah, gue dikasih nama baik, gue orang terkenal karena suami gue. Jadi dia nggak mau kehilangan keuntungan yang dia udah dapetin. Ya, 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 ya. Jadi tetap ya balik ke kita gitu. Apa yang maksudnya kita juga harus aware juga sama diri kita. Kenapa kita ke-trigger seperti itu dan kenapa misalnya kita mempertahankan satu hubungan yang toksik gitu. Balik ke diri kita juga ya, Vin ya. Benar kalau aku bilang mah, pembelajaran hidup kayak gitu tuh dapat dari Adam dan Hawa sih, how God make a decision about both of them kan sebenarnya. Iya, 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 Adam juga iya. nyalain kan, ini gara-gara si Hawa nih, gini gara-gara si Ya, ular sama kan gitu. Tapi ya tetap aja, ya, ya kan semuanya tetap mendapatkan bagiannya masing-masing lah kalau aku bilang gitu. Jadi ya kita juga nggak bisa blaming orang lain terus gitu. ya. Kalau Balik Kristen lagi, balikinnya gitu, kayak lu Adam sama Hawa sama si ular itu kan tetap aja semuanya dihukum gitu. Nggak ada yang ini gara-gara si Hawa terus dia jadi tetap ada di surga kan nggak juga tuh. ya juga ya. Iya, kok. Jadi Jadi kadang kalau kita baca setelah udah umur segini kali ya Yul gitu, kita baca si cerita-cerita Alkitab tuh kayak relate ya ini sama orang yang gini. Oh, bagaimana gue memperlakukan Maria dan Marta. Oh, ternyata gini ya. Ada orang yang benar-benar gila panggung gitu. Ada orang yang kayaknya humble aja gitu. Yang penting Tuhan tolong dan segala macam. Oh, ternyata Tuhan lebih memberkati gini daripada yang gila panggung gitu kan. Oh ya hmm, udahlah gitu. Jadi banyak banyak momen yang membuat kita bisa kontemplasi sih dari cerita-cerita Alkitab tuh. iya. Tapi balik lagi ke situ nih, ada pertanyaan juga nih ya. Apakah kalau kayak gitu kita compromising sama hal-hal yang akhirnya membuat kita tuh jadi kayak oh ya 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 udahlah ini loh. Ya Hmm. akhirnya membuat kita jadi kayak ya udahlah, jadi toxic positivity nggak sih kalau kayak gitu? Apa kita Ya, jadi sebenarnya manusia tuh benci untuk berubah sih, Yul. Karena ketika berubah, oh, dia oke. mendapatkan stres baru. Dan kasarnya gini lah, selegila-gilanya laki gue hafal polanya. Kalau gue Ya, memilih bercerai, saya kan harus menghadapi fase hidup yang baru, masalah hidup yang baru, struggling hidup yang baru. Nanti munculnya, gue bisa nggak ya melakukan itu? Nanti pembenarannya adalah ya udahlah gini juga siapa tahu dia berubah kan gitu si ya. polanya gitu loh karena dia berhenti di tahap itu jadi kalau aku bilang udah tahap action balik lagi prekontemplasi gitu. Hmm. Jadi jadi kalau kayak gitu it's okay to compromise
maksud lo? Ya, tapi in level realistik ya. Jadi kadang aku bilang nggak apa-apa lu mau compromise, lu mau doain, lu mau effort semaksimal lu, tapi kasih batasan. Kayak gue bakal ngasih batasan buat lu 6 bulan. Kalau lu mau berubah, gue akan sangat appreciate itu. Tapi kalau lu nggak mau berubah, you know what the choice I will make gitu loh. Hmm. Jadi ketika Tapi dia tahu ada batasan, itu konsekuensi juga buat pasangannya. Kalau lu nggak mau memilih langkah yang ini, ya you will know gitu bagaimana si resultnya. Jadi kayak right. offer beberapa result gitu loh. Dan kita harus sudah di level yang nerima apapun result yang akan muncul. Oke, maksudnya apa namanya? Maksudnya kita mengerti gitu siapa pasangan yang kita pilih dan kita Ya, harus apa apa ya mengambil konsekuensi itu gitu. Makanya sebelum sebelum merit harus benar-benar kita ya. premarital benar gitu kan? Kalau pasangannya sebelum married udah suka mukul, suka selingkuh gitu ya, jangan pernah berpikir bahwa Anda bisa mengubah manusia. Even Tuhan Yesus aja nggak bisa ngubah Yudas kan dengan berbagai offering yang dia kasih sampai di titik terakhir Tuhan Yesus ngasih offering aja kan tetap aja seperti itu gitu loh. Iya 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 iya. Jadi ya Tapi ya kalau Anda masih punya kesempatan untuk escape, escape lah gitu. Ada pilihan kan. Tuhan tuh selalu memberikan pilihan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan jaminan bahwa dia akan mengubah manusia ketika Anda rajin berdoa. Nggak ada, ya aku baca di right. kitab suci tuh nggak ada yang momen gitu. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya Tuhan aja nggak sanggup ngubah Yudas, ya udahlah hidup kita nggak perlu jadi neraka yang lain kan. Karena kita kan Ya. ketemu orang yang tipenya Pontius Pilatus, yang cuci. Ya nanti kalau udah itu, ya ini orangnya baik, siapa tahu berubah lah. Giliran kita bilang kata lu bakal berubah, ya gue mana tahu kan gitu, cuci tangan. Ya. Ya, Akan intinya kita ketemu. tidak bisa merubah orang lain gitu kan ya. Ya, dan kalau pacaran untuk yang belum nikah, ajak ketemu kalau lagi komsel. Karena hanya manusia yang bisa mengasah manusia. Jadi jangan pacaran itu intimate cuman berdua. Karena nggak ada yang bantu nilai. Setuju, Gitu. setuju. Kan kalau udah Jadi nikah kita bakal diekspos kasih tahu ya, Yul. Lu bener mau ya, nikah sama yang kayak gitu. Ngomong aja kemarin kasar kayak gitu. Kan kalau dia ya, cuman intimate, dia merasa, oh mungkin ini adalah hal yang normal gua dapetin. Apalagi kalau riwayat keluarganya traumatik kan. Oh, yes, ibu bapak yes. gua aja ngomongnya gua lu kasar pakai bahasa binatang. Ini masih lumayan lah gitu. Padahal kalau Iya. di level yang normal, teman-temannya bakal ngingetin. Cih, gila ya. Pasangan lu kalau ngomong semuanya kayak kebun binatang. Lu mau pacaran Right. orang kayak gitu? Ya itu good remind. Jadi jangan Yes. memang orangnya gitu. Ya, Iya, giliran iya, iya. ketika bermasalah Makanya perlu lagi. perlu diekspos juga ke komunitas-komunitas yang bisa memberi reminder lah ya buat si orangnya. Apakah ini red flags? Ya, atau Betul. tidak gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir, Evin, sebelum lu pergi. Satu aja. Apakah salah jika saya membatasi interaksi dengan mertua karena takut ada konflik? Atau haruskah saya mencoba untuk dekat dengan mertua dan harus sedekat apa? Ya, sesuka yang kamu mau aja sih kalau itu. Maksudnya kita jangan juga membatasi relasi karena kita takut. Kan itu kan learning fear kan, fear yang memang ditakutkan. Ya, Anda harus mencoba sedekat apa Anda bisa, itu sejauh mana Anda mau berjuang sih sebenarnya. Kalau nanti Hmm. misalnya ini, kayak misalnya saya mendekat 200 meter, oh belum jadi konflik nih, oh it's still safe. Nanti gue mendekat lagi 500 meter, udah mulai nih ada percikan-percikan api, oh berarti gue di diam 490 meter aja gitu. Tapi if you never try, kan lu juga nggak tahu, mertua lu ternyata baik banget, care banget, tapi karena kitanya menjauh dia jadi nggak merasa nggak nyaman juga kan gitu. Right, right. Jadi Dan tergantung kalau efek kita. setoksik-toksiknya orang tua atau setoksik-toksiknya mertua tetap harus punya adab ya, punya menghargai lah aku bilang gitu. Bukan berarti harus gimana, tapi belajar untuk menghargai, tetap harus nyapa gitu-gitu. Hal yang basic lah gitu. Mungkin nggak terlalu dekat, tapi ya tetap bisa menghargai gitu. Punya adab ya, jangan azab. Iya, nanti malah jadi azab lagi kan. Wah, karma sih tuh. Dikutuk kamu. Ya, Iya. oke. eh Aduh, apa seru banget ya pertanyaan-pertanyaannya dan sangat memberkati banget. Tapi karena Dr. Elvin harus ada another session lagi with others juga, kita harus mengakhiri Fuse Living kali ini bersama Dr. Elvin. Tapi jangan keluar dulu, nanti akan ada recapnya. Tapi boleh, Vin, last sentence, maksudnya bukan last sentence sih. Apa yang lu bisa rangkum dari inner child in marriage ini yang bisa kita bawa pulang nih? Semua Ya, bisa sih. Maksudnya dirangkum dalam satu paket. satu sih kita harus belajar untuk tahu posisi kita di mana dulu. Yang kedua, kalau memang nggak baik-baik aja cari pertolongan.
Yang Hmm. ketiga, belajar untuk menjadi versi terbaik diri kita buat pasangan. Jadi makanya versi terbaik itu kan banyak ya Yul. Kalau tahu nggak baik-baik aja ya lu berobat. Kalau lu tahu lu kurangnya komunikasi ya lu ikut kelas komunikasi. Kalau lu tahu Hmm. emosi lu nggak stabil, lu cari psikolog atau psikiater. Jadi ya only your own self sih yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri, dan selamatnya dirimu tuh akan membawa hal baik buat keluargamu. Karena seorang anak tumbuh besar perlu orang tua yang sehat. Satu, couple itu, pasangan itu bisa saling menguatkan dan bisa saling bertumbuh ketika dua-duanya sehat. Dan rumah itu bisa menjadi safe haven buat kita semua kalau setiap anggota keluarganya sehat gitu. Jadi um, percaya boleh, doa boleh, tapi Tuhan memberikan kelebihan buat setiap manusia itu punya effort ya untuk memperjuangkan hal yang terbaik buat diri kita sendiri dan orang yang kita sayang. Mungkin itu sih. Wow, luar biasa. Tepuk tangan, digital clapping hands dong, guys. Gila, luar biasa banget. Ini sesuatu yang sangat, sangat, sangat daging banget, yang memberkati banget. Dan gue percaya orang-orang yang datang, semua terberkati dengan informasi, knowledge, dan juga action plan ya. Dan juga apa yang Dr. Elvin udah sharingkan ke kita hari ini. Thank you for your time, Vin. And thank you udah invest dan juga sowing in this community. We gonna speak blessing for Dr. Elvin ya guys. Ayo kita semua berdoa buat Dr. Elvin bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan ini Tuhan kami bisa mendengarkan dari sharing dari Dr. Elvin Tuhan. Kami percaya Tuhan sharing ini akan sia-sia, tidak akan kembali sia-sia. Kami percaya ada sesuatu benih yang ditabur di hidup kami Tuhan. Kami mau untuk take action, gak cuman dengerin doang, gak cuman belajar doang, tapi kamu take action untuk menjadi hero in our own journey, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang terus sertai dia, sertai Dr. Elvin dan keluarganya, Tuhan. Engkau sertai ministrinya, pekerjaannya, dan juga kami percaya ada dampak yang besar buat Indonesia melalui Dr. Elvin. Terima kasih, kami berkati keluarganya, setiap apa yang dia kerjakan. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amen. Thank you, Vin. Kalau lu mau duluan. Ya, thank you. Aku pamit ya. Dadah. Thank you, Dr. Elvin.